Oh, jadi ini yang tadi dia diam-diam itu kukirain dia merenung, ternyata dia masih ya enggak apa-apa lah. Itu mah sudah sering terjadi di kota-kota besar ya. Nih, tunjukin datanya nih, bentar. Pak Adi punya Bible nggak di situ? Ada. Ada. Berarti bisa buka juga ya. Nih, Lukas. Ya. Lukas 1:41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi ini penuh dengan Roh Kudus ini sejak masih di dalam rahim loh ini anaknya ini. Gimana ini? Tuhan juga ini disertai Roh Kudus, ini malah penuh loh, ini penuh guys, penuh dengan Roh Kudus. Oh. Ini kan gini penjelasannya. Ketika Maria tapi sakti ya, teman-teman Kristen ini sakti ya. Mereka dulunya nggak tahu ayatnya, begitu dikasih tahu langsung ngerti. Oh, ini artinya gitu. Oh, bukan memang gitu, ya, mereka itu bukan gitu Kak Natalia. Sakti, kan saya bilang tadi, mana tahu saya lupa. Bentar, Bro Adi izin sebentar tanpa rasa hormat ya, Bro Adi. Sebelum Bro Adi saya harap Bro Adi 1 menit saya kasih waktu untuk berbahasa roh dulu biar lebih hikmat. Silakan Bro Adi, 1 menit. Kita simak ya, sebelum dijawab silakan Bro Adi, bahasa roh dulu 1 menit silakan. Iya, bentar ya. Mana bahasa rohnya? Ya, silakan Bro Adi, 1 menit, silakan. Wah, mana bahasa rohnya? Mana bahasa rohnya? Iya, ini dia. Sikana kata-kata kaya nana ya la bahaya la bahaya la ya la bahaya la badara la ya nana kata-kata ya la bahaya nana ya la bahaya sikana nana kata-kata kaya lama. Haleluya. itu apa maksudnya lama. Biasanya aku kalau tep goyang koma. Aku dulu kalau lagi datang ikut teman ke GBI gitu ya, ke Pentakosta, itu bahasanya nggak gitu deh. Biasanya gini, bala gitu biasanya dulu. Beda Kak. Oh beda. Ya udah lanjut deh, ini gimana nih? Itu hanya kalian lah yang tahu ya bahasa roh ya. Saya mah nggak paham. Ya nanti ini saya aja yang pasti aja deh, yang ada datanya ya, jangan yang nggak pasti gitu kan, bingung nanti aku. Ini ya aja nanti pasti kalau yang Kak Natalia mau belajar saya bisa ajarin, ya gitu aja. Jadi saya kursus bahasa roh. Itu sungguh mengerikan. Itu Natalia belajarnya bahasa semut tadi. Adi Natalia belajar semut sama saya, makoli nanti ya, belajar sama saya dia bisa bahasa semut nanti. Host turun dulu host ya. Kan Brady, kan dia dikasih bahasa roh langsung turun. Dari tadi ngoceh dia. Dikasih bahasa roh turun dia. Berarti Opung TB ini panas, dia dengar bahasa roh dia panas. Narasumber nggak jelas. Malu. Aduh, dia dengar bahasa roh langsung dibilangin narasumbernya nggak jelas. Gimana ini Pak Adi? Kamu dibilang nggak jelas loh Pak Adi. Wani Opung TB nih wani. Dengerin bahasa roh langsung panas, dibilang nggak ngerti. Bang nggak ngerti denominasi dia. Oh, nggak ngerti dia memang itu. Memang usia gitu memang lagi lucu-lucunya dia Pak ya. Masa Pak Adi dibilang nggak jelas? Udah dia kalah, nggak ngerti bahasa roh, dibilang Pak Adi nggak jelas. Oke Pak Adi, gimana Pak Adi? Iya, lanjut, di sini kan dikatakan, iya, dalam Lukas 1 ayat 41 kan dikatakan yang kepenuhan Roh Kudus itu bukan Yohanes, tapi ibunya Yohanes, ya kan? Gitu dia Kak Natalia, yang kepenuhan Roh Kudus bukan Yohanes, tetapi ibunya Yohanes. Oh, berarti ibunya Yohanes, Elizabeth ini yang jadi Tuhan karena dia kepenuhan Roh Kudus? Enggak, artinya gini. Enggak. Artinya gini. Gimana sih? Tadi katanya kalau Yesus itu kan selalu disertai Roh Kudus, jadi Yesus itu Tuhan. Nah, kalau ini kan katanya bukan Yohanes, oke, berarti Elizabeth. Berarti Elizabethnya ini yang Tuhan gitu. Kan dia dipenuhi Roh Kudus malah. Penuh loh, bukan cuma disertai loh, tapi penuh.
artinya dipenuhi Roh Kudus ini kan bukan otomatis jadi Tuhan. Artinya dipenuhi Roh Kudus ini dia mengalami rancangan Tuhan dalam hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Itu dia pengertian sederhananya Kak Natalia. Berarti dipenuhi sama disertai itu levelnya malah lebih banyak disertai gitu daripada dipenuhi gitu. Gimana sih Pak? Enggak, sebenarnya kalau disertai aja kan gini Pak, kayak misalnya aku nih disertai gitu ya, sertai gincu. Nah cuma gincu tuh cuma nempel gini loh, seret, sertai gincu aku. Tapi kalau kepenuhan gincu, full gincu, full gincu, pokoknya au dari ujung rambut sampai ujung kaki full gincu, itu dipenuhi gincu. Ini kayaknya levelnya lebih banyak yang dipenuhi ya Pak ya daripada cuma disertai. enggak, karena gini dia Kak Natali kan, Yesus kan sebagai pribadi Tuhan yang menjadi manusia, tetapi Ibu Yohanes Pembaptis ini manusia. Iya, tetapi Ibu Yohanes Pembaptis ini adalah manusia yang mengalami lawatan Tuhan. Jadi ada perbedaan gitu loh. Jadi Ibu Yohanes ini mengalami suatu lawatan Tuhan yang membuatnya memahami bahwasannya ya kan dia itu mengalami kasih karunia Tuhan dengan lewat penyataan dia mengalami mujizat gitu. Oke deh. Kalau gitu Elizabeth kita lupakan, penjelasannya sudah clear ya. Tapi kalau penjelasannya Yesus ini yang katanya Yesus itu karena dia disertai firman, jadinya dia itu Tuhan, di mana datanya itu? Enggak, datanya memang enggak tertulis sedemikian ya kan. Enggak ada data jadinya. Berarti enggak pasti dong. Enggak ada data. Sebentar, Arga agama apa? Dulu ini Pak Arga, Muslim apa Kristen Pak Arga? Pak Arga batuk-batuk noise. Pak Arga minta naik, pas naik disapa kagak ngomong, turunkan lagi, minta naik gua kan naikin lagi, mampus. Lanjut. Batuk rohani ya gitu, Abu ya, batuk rohani. Oke Pak Adi, gimana Pak Adi? Penjelasannya berarti nggak ada datanya gitu berarti ya. Kalau Yesus itu firman, kemudian didampingi apa sih, disertai firman sehingga dia Tuhan, itu nggak ada datanya ya? Oh enggak, kalau seperti itu nggak ada Kak Natali. Jujur, nggak ada datanya ya? Ya kalau yang seperti Kak Lani, Kak Melani, Kak Natalia pintakan nggak ada ya. Nggak ada datanya. Terus kalau gitu data yang bisa membuktikan Yesus itu Tuhan dari mana? Imani saja pokoknya Yesus Tuhan, jangan banyak tanya. Iya, tapi ada instruksi Pak Dalbo untuk beradik, kalau Anda sudah kebingungan, saya nggak apa-apa, saya kasih waktu Anda untuk berbahasa roh biar lebih hikmat. Mungkin nanti kalau bahasa roh tiba-tiba berhikmat terus tahu di mana gitu. Nah, itu dia. Lanjut. Enggak. Yesus itu bisa dikatakan dia Tuhan, kita bisa tahu pertama-tama dia menjadi bayi ataupun janin dalam rahim Maria lewat penyataan malaikat, iya kan? Dan malaikat itu juga berfirman bahwa dia ini akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Bentar, dari malaikat. Oh, berarti malaikat sama Tuhan Anda yang Yesus itu lebih senior malaikat berarti usianya, iya? Iya, nggak gitu juga lah Kak Melani. Oh, nggak gitu. Kok Melani terus sih? Melani terus pikiranmu Pak Adi. Aduh. Yang fokus dong. Masalah segitu karena kali jelasin Tuhannya aja pikirannya malah ke Kak Melani, tahu aja yang cantik-cantik ini memang ini Pak Adi. Enggak masalah sebut. Bahaya, ini bahaya. Mela. Kok malah Kak Natali udah hanya bercanda itu tadi.
Bahaya memang, iya bahaya Kak Melani nih, bahaya Kak Melani nih di sini nih. Kak Melani diem aja disebut-sebut terus dari tadi ini. Kak Natali. Iya, gimana Kakak Adi? Kakak Adi, gimana Kak Adi? Begini, Kakak Adi, kok udah Kakak Adi gimana sih? Ini orang gimana sih udah Kakak Adi? Aku jadi lucu sendiri denger aku ngomong. Ya gimana? Tapi instruksi ya, Bro Adi, saya paham posisi Anda ya. Jadi saya harap Anda setengah menit berbahasa roh lagi biar kondusif lagi diskusinya. Silahkan setengah menit Bro Adi, silahkan. Bro Adi? Iya. Ya silahkan setengah menit berbahasa roh lagi biar kondusif lagi diskusinya. Iya. Bang Dalbor apa Bang Dalbor? Halo, assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Iya, saya akan berbahasa roh ya. Ya, silakan dulu, silakan. Naka kata tata kaya lama 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 lalaba 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 dan dina lalala ya lama 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 lama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pak Dalbo kagak bisa dia, ini khusus Bro Adi yang bisa. Bisa Pak Dalbo. Kita nggak bisa Bang Dalbo, udahlah nggak usah ngotot, kita nggak bisa, itu nggak paham kita. Bentar, ini jalan yang benar ini siapa? Tadi typing di bawah, terus saya naikin. Agama apa? Oke. Assalamualaikum Kak Natalia. Saya agama Islam Kak Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau disampaikan? Oke, saya dari tadi nyimak terus ini pembahasan masalah Roh Kudus tadi kan. Nah, siapa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Yesus? Itu dijelaskan di 1 Yohanes 5 dari ayat pertama, dari catatan pertama sampai ke catatan 10 itu sangat jelas berapa oknum dan berapa pribadi di situ. Mungkin boleh Kak Natalia bacakan ataupun perlihatkan sama oten-oten di sini. Gimana ya? Soalnya tadi saya juga lagi nggak kebahas siapa itu Roh Kudus, enggak sih gitu. Jadi saya juga nggak mau mengalihkan topik gitu loh. Ini poinnya yang mau disampaikan apa? Silakan. Jadi begini Bang Jalan, jadi pembahasan kita bukan ke sana, tapi Bro Adi ini kan pandai berbahasa roh. Saya ini untuk mengedukasi oten-oten di bawah, supaya oten-oten di bawah ini tahu bahwa Bro Adi ini gemar berbahasa roh, sehingga Bro Adi dijadikan guru oleh oten-oten sebagai guru bahasa roh. Jadi bukan membahas tentang pembahasan bahasa roh, bukan. Itu barusan Bro Adi hanya untuk mengedukasi oten-oten yang di bawah. Lanjut. Iya, Bang Jalan. Ya baik Bang Jalan, makasih banyak Bang Jalan. Semoga sehat selalu. Izin menurunkan ya Bang ya. Insya Allah selamat jalan ya Bang. Makasih Bang Jalan. Assalamualaikum. Selamat jalan ya. Selamat jalan ya. Ini memang namanya jalan ya memang. Iya Pak Adi, gimana Pak Adi? Setelah bahasa roh itu tadi. Pasti lagi, sudah berbahasa roh. Lanjut Bro Adi, pasti nyambung lagi nih. Pasti lanjut Bro Adi, lanjut. Ya, pertanyaan Kak Natali di mana tadi ya? Iya, di mana? Yesus itu Tuhan, itu di mana? Karena kalau dari Roh Kudus itu nggak jadi nggak jadi tolak ukur ya. Karena dia disertai di mana? Secara spesifik detailnya kalau Yesus itu Tuhan. Iya, tadi kan udah saya jelaskan kalau melihat kronologinya ya kan, bahwasanya Yesus itu memang Tuhan dari pertama karena dia ada dalam kerajaan sorga. Dia dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah kan, dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi keberadaan Yesus sebagai Tuhan itu memang sudah jelas dari pertama. Cuman karena maksud penyelamatan yang dirancangkan oleh Allah Bapa, dia menjadi manusia, dia diutus untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang yang hidup di dunia ini yang mau percaya kepadanya. Gitu dia Kak Natali sederhananya. Oh, supaya selamat percaya sama Yesus ya? Iya, itu satu keharusan. Ya, satu keharusan. Gimana caranya ini? Percaya sama Yesus itu apa yang Yesus bilang? Yesus mengatakan dia diutus hanya kepada Bani Israel.
Apakah Anda percaya? Di dalam Matius 15:24, Matius 10:5-6, Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan dia melarang murid-muridnya itu untuk pergi ke bangsa lain, ke bangsa yang di luar Israel. Anda percaya itu? Iya, Yesus pertama-tama memang diutus bagi Bani Israel aja kan. Tapi dalam perkembangannya dia menjadi juru selamat bagi manusia seluruh dunia kan. Nah, di mana itu? Di mana itu? Seperti dikatakan dalam Matius pasal 28 ya kan. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini ayatnya Matius 28:19 itu, suruh baptis ke seluruh itu. Iya. Seluruh bangsa itu. Iya. Ini yakin beneran Yesus yang ngomong kayak gitu? Ya yakin lah Kak Natalia. Kalau Yesus ngomong kayak gitu, terus Yesus yang dulu ngomong di Matius 10:5-6 itu gimana? Pelin-plan apa gimana Yesusnya ini? Bukan pelin-plan, tapi kan Yesus memang dulu harus datang kepada orang-orang Israel, karena Yesus itu adalah utusan Allah, Allahnya Israel kan. Supaya Israel diselamatkan dulu, baru bangsa-bangsa lain, gitu dia Kak Natalia. Oke, saat Yesus memerintahkan, saya hargai iman Anda ya, Matius 28:19, saat Yesus itu memerintahkan suruh baptis ya, seluruh bangsa jadikan muridnya itu ya, baptisnya itu kan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ya kan, perintahnya. Tapi kok sayang banget ya, murid-muridnya Yesus kok malah nggak melakukan itu. Murid-muridnya Yesus nggak melakukan itu. Di Kisah Para Rasul 2:38, Petrus ya, itu malah apa? Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian tercatat lagi Kisah Para Rasul 10:48, sama nyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus. Malah nggak dipakai tuh kalau memang ini perintahnya Yesus yang benar ya. Katanya malah baptis nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kok ternyata nggak dipakai? Ya kalau saya memahaminya gini, ya kan, setelah merenungkan, membacanya beberapa kali dan memohon hikmat, ya kan. Tulisan dalam kitab Kisah Para Rasul itu kan nggak dituliskan dengan sempurna. Jadi mungkin diringkas aja gitu dia. Iya. Sebentar. Abuya ini Ustadz yang dari Masjidil Aqsa ini kok typing komen. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, Syekh, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Syekh? Bikhair. Alhamdulillah akhi, alhamdulillah. Syukran. Fi hunaka hadza al-an fi Palestin aman aw laysa al-aman ya Syekh? أخي لا يوجد كهرباء. لا يوجد كهرباء ما شاء الله. موجود الحرب الآن. نعم أخي نعم. ما شاء الله ما شاء الله. نعم صحيح يا شيخ. الوضع صعب جدا يا أخي، الوضع صعب جدا. Iya, Masya Allah. Jadi di sana masih terjadi peperangan ya, kagak ada hentinya, Insya Allah. Silakan Iwan Pullah ya kepada beliau yang mau berbagi. Fadhol. Ya Syekh, afwan, nahnu nata'allamu dinan al-mujadalah. Naam akhi. Bismillah. Masya Allah. Ya. Lanjut, mana tali? Saya udah bilang mau dilanjutkan lagi berdiskusi lanjut. Oh ya baik, makasih. Oke, tadi ya mengenai baptisan. Oke, langsung ini aja deh, lanjut lagi ke yang apa yang Yesus katakan ya.
kalau dibilang harus percaya dengan apa yang Yesus katakan, Yesus saja sudah sendiri bilang kan, satu-satunya Tuhan yang benar itu kan Tuhan yang mengutus Yesus. Ini dalam Yohanes 17:3. Nah ini Pak Adi ini ngikutin apa enggak? Iya, betul, satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah yang telah mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Dan satu-satunya benar ya. Ya, itu Allah di situ kan maksudnya Bapa kan? iya, betul. Nah, Allah Bapa ya, bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus. Terus kenapa Iya. Anak sama Roh Kudus dialah-alahin juga? Iya, karena dua-duanya keluar dari Allah kan? Loh, kalau dua-duanya keluar dari Allah, maksudnya gimana sih keluar dua-duanya keluar dari Allah? Terus maksudnya apa sih keluar gimana sih? Brojol gitu, lahir gitu, gimana sih? Brojol kali gitu. Udah yang jelas brojol, aja. Ngeri kali ya. Seperti enggak, kan kalau kita belajar biologi ada juga di dalam hukum sel itu kayak Ini sinyalku yang jelek apa sinyalnya dia ya? Sinyalku ya? sel yang Adi, punya Adi. Oh, sinyalnya Pak Adi. ya sinyal saya. Ketik di bawah Bang Adi plus 999 atau 9090. Ya, gitu. Kalau nggak bisa juga plus 9 juta ke counter, insya Allah bagus tuh. Uni, assalamualaikum. Uni Rifa, waalaikum. Ya, sapa Uni Rifa dulu nih. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Oten berserah Uni, udah ada 1000 oten berjatuhan. Berserak parah Uni. Aduh, Uni belum Tapi ngomong-ngomong Uni udah tahu nggak bahwa Bro Adi ini ahli dalam bahasa roh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da. Terima kasih buat Abuya roomnya ya untuk tempat mencerdaskan orang-orang yang memang mau mencari tahu, bukan kepada mereka yang tidak mau lalu kita tidak boleh memaksakannya. Pertama, saya tahu bahwa keyakinan umat Kristiani salah satunya adalah percaya bahwa mereka bisa bahasa roh. Tetapi keyakinan bisa berbahasa roh itu adalah keyakinan subjektif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena bahasa roh sendiri sampai detik ini di antara intern Kristen pun masih diperdebatkan bagaimana caranya dan seperti apa. Nah, mungkin teman-teman bisa cross-check dimanapun pendapat-pendapat beberapa apologet dan kekristenan sendiri, bahkan denominasi mereka sendiri terkait bahasa roh ini belum ada kesepakatan. Mohon maaf, apakah bahasa roh ini adalah bahasa asing atau apakah bahasa roh ini bahasa yang keluar begitu saja yang tidak dimengerti? Sampai detik ini antara Kristen sesama Kristen pun masih berdebat. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa mereka bisa bahasa roh dan mereka klaim apapun klaim mereka, siapapun berhak untuk mengkritisi, siapapun berhak untuk mempertanyakan, siapapun berhak untuk meminta bukti. Itu adalah hak akademik dan itu adalah hak manusia sebagai manusia yang kritis. Karena memang kita sebagai manusia seharusnya tanpa melibatkan agama kita punya yang namanya naluri atau nalar. Seharusnya tanpa melibatkan agama kita adalah entitas yang berbeda dengan makhluk yang disebut dengan hewan. Walaupun dalam klasifikasi ilmu mantik dan filsafat, manusia digolongkan ke dalam klasifikasi hewan. Walau ada tambahannya, hayawanun natik. Apa hayawanun natik? Hayawanun natik adalah hewan yang berpikir. Hanya manusialah hewan yang berpikir, walaupun banyak hewan yang memiliki kecerdasan. Tetapi hewan yang memiliki kecerdasan itu tidak sama seperti manusia yang mampu menyelesaikan polemik kehidupannya dengan menggunakan pemikiran. Ini disebut dengan kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh manusia. Jadi kalau seandainya ada yang mengaku dia bisa bahasa roh, dia bisa bahasa ini, bahasa itu, silahkan saja. Tapi ketika dia berbicara dari sisinya sendiri dan tidak bisa dibuktikan, baik menggunakan kaidah ilmiah ataupun menggunakan kaidah rasionalitas, itu tetap
hak orang lain untuk mengkritisi dan menolaknya. Jadi Mas Adi jangankan mengatakan bisa bahasa roh seperti Luga Tambunan yang mengatakan sudah berulang kali naik ke surga, itu terserah dia. Tapi ketika ada yang percaya dengan narasi yang disampaikan oleh mereka, itu juga hak yang mempercayai. Nah, dan saya sebagai seorang muslimah hadir ke ruang publik ini, motivasi awal saya itu adalah membantah penyesatan terang-terangan. Yang dimaksud dengan penyesatan terang-terangan apa? Argumentasi dan opini yang keluar dari hal yang disepakati secara umum dalam kaidah ilmiah. Contoh, mengganti bahasa Indonesia. Dan ternyata setelah saya ngobrol dengan Romo Aldo memiliki dokumen di mana ketika ada orang yang menerjemahkan bahasa Indonesia di luar dari KBBI, itu bahkan harus dikoreksi. Begitu juga dengan pemahaman yang mengatakan saya bisa ini, saya bisa itu. Ini juga bisa dikatakan penyesatan. Karena motif seseorang mengatakan saya bisa ini, bisa itu bisa jadi penipuan, awal dari penipuan. Contoh, ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, ingin mendapatkan jemaat sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang disebut dengan metode-metode penyesatan. Menyampaikan sesuatu yang tidak terbukti, yang tidak bisa dibuktikan sepanjang hidup ataupun sepanjang masa. Nah, inilah perbedaan antara nabi palsu penyesat dengan orang benar, yang mana perkataannya tidak akan menyalahi akal dan hati nurani. Nah, saya hadir di ruang publik untuk memerangi. Saya katakan sekali lagi nih. Jadi kalau ada yang bilang Uni dilaporkan, Uni terlalu frontal, itu hak kalian melaporkan saya. Saya katakan, insya Allah, ketakutan saya terbesar adalah saya memiliki penyakit wahan. Saya akan bergerak terus maju, tidak akan pernah berhenti walaupun kondisi dilaporkan. 1 orang melaporkan, 2 orang melaporkan, seluruh orang melaporkan. Kalau saya mengatakan memerangi kebodohan, penyesatan, karena itu hak saya, maka saya tidak pernah takut. Karena ada yang mengatakan, Uni direm dulu, Uni berhenti dulu. Bahkan saya terang-terangan di-kick dari Komal Islam dengan alasan, kita kick Unirifa biar Unirifa tidak melampaui batas. Saudaraku, hak pada diri saya ada pada diri saya. Kalian mau support silakan, tidak silakan. Ini saya lagi serius ya. Kalian support silakan, tidak support silakan. Tidak pernah selama ini Allah ajarkan saya untuk ke depan manusia untuk rasa takut, tapi hanya kepada Allah. Lisan saya sudah saya bilang dari dulu. Saya hadir ke ruang publik tidak mewakili umat Islam, tapi mewakili diri sendiri. Andai pun saya dipenjara, itu saya akan merasakan sendiri. Jadi jangan hentikan saya dalam memerangi. Ingat, memerangi. Saya tidak katakan mendakwahi loh. Memerangi orang-orang yang coba mengajak orang Indonesia ini, orang Islam ini semakin bodoh. Itu saya. Saya takut itu manusiawi. Yesus pun punya rasa takut. Tapi rasa takut saya kalah karena saya tahu bahwa hidup saya di dunia ini tidak nyampe 100 tahun. Rasulullah saya ngajarkan, tidak perlu takut kepada manusia, insya Allah. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan, saya hadir ke ruang publik ini untuk memerangi orang-orang yang mencoba mengajak rakyat Indonesia masuk ke dalam pembodohan atau melaksanakan kebodohan. Pertama, syarat untuk tidak bodoh adalah tentu setiap statement, setiap omongan kita itu memiliki landasan atau dasar. Maka dasar perbuatan saya pun ada. Al-Quran surah An-Nahl, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar kita, pasal ke-28E, nomor 2, diberikan hak beropini dan berpendapat di ruang publik, diberikan kepada kita hak untuk meyakini sesuatu, dan bahkan kita diwajibkan untuk memerangi kebodohan dan mencerdaskan bangsa. Ketika saya disalahkan melakukan apa yang kalian lihat dan dituduh sebagai penistaan, kalian punya hak melaporkan. Bahkan konsisten, narasi dan diksi saya membuat kalian tersakiti, laporkan, kalian berhak. Tapi ingat saudaraku, akan ada uji. Apakah saya menista atau tidak? Datangkan ahlinya, pendeta, ahli bahasa, ahli filsafat, silahkan uji kalau saya memang bersalah. Kenapa saya harus nangis? Lebih baik saya selesaikan hukuman duniawi daripada saya berhadapan depan Tuhan saya dan merasakan hukuman tersingkat neraka. Berapa Ustadz Abu ya? 40.000 tahun ya? Tak sanggup. Lebih baik saya selesaikan urusan dunia saya. Jadi sekali lagi saya tekankan, siapapun kalian para apologet yang mengaku kami mencintai Unirifa, kami cuma jaga Unirifa, Unirifa berhenti dulu. Maaf, kalian tidak berhak melarang saya. Kalian tidak berhak melarang saya untuk terus maju memperjuangkan hak saya.
Ini hak badan, hak pribadi. Saya tidak pernah mewakili umat Islam. Oh ya sudah, kalau gitu ini kami tidak peduli. Silahkan kalian tidak peduli. Saya tidak mau mengeluarkan lisan saya untuk tolong dong, tolong dong, tolong dong. Tidak. Ya, mohon maaf sama sekali buat orang yang merasa care dengan saya, mengkhawatirkan saya. Unirifa jangan terima-terima di room muslim ya. Nanti room kalian apa segala macam. Menjauh dari kehidupan saya. Menjauh dari saya. Biarkan saya, orang tua saya mengikhlaskan diri saya. Anak-anak saya mengikhlaskan diri saya. Kalian bukan siapa-siapa. Ya, yang mau bersama saya seperjuangan. Yang tidak mau seperjuangan dengan saya, enyah kalian dari hadapan saya. Itu ya. Jadi, buat umat Kristen, saudaraku, kalian punya hak kok. Negara ini negara kalian juga. Negara ini menjamin hak kalian untuk disalurkan. Apa itu? Ketika kalian resah dengan narasi dan diksi yang muncul, hasil konsekuensi logik, hasil komparasi, hasil mirroring, silahkan laporkan. Itu hak kalian kok. Bukankah saya sudah kasih tahu? Tapi ketika kalian tidak mampu membuktikan nanti saya menista agama kalian, mohon maaf, saya punya hak untuk melaporkan kalian karena mengganggu perjalanan saya dengan dalih apapun. Ya, jadi saya tegaskan sekali lagi. Saya bukan orang yang berusaha mencari empati orang lain karena itu tidak saya butuhkan. Justru itu mudaratnya sangat besar. Tanya Ustadz Hanafi nanti. Betapa eksistensi ini dan dianggap hebat itu adalah hal yang sangat merugikan manusia. Ya, justru akan kesulitan hidup saya. Tapi kenapa? Nabi saya kalian tahu. Nabi saya itu giginya berdarah loh. Nabi saya menghadapi berapa kali perang loh. Saya nggak hidup sejaman dengan beliau. Lalu saya dengarkan Nabi saya dikatakan pedofil, dikatakan raja seks. Lalu saya diam. Silahkan kalian diam. Silahkan, saya tidak. Maaf. Saya wanita 38 tahun ini akan terus maju. Dan akan beranjak masuk ke dunia akademik. Karena saya memang sengajakan diri saya untuk kuliah. Agar saya mendapatkan metode-metode ilmiah yang disepakati oleh kalangan umum manusia. Jadi saya akan hadir selalu di komal-komal yang mengizinkan saya hadir untuk edukasi. Tapi ingat, mirroring dan komparasi itu juga hak saya. Ya, kalau kalian menilai mirroringnya, ya, ketika saya bertanya karena kalian mengatakan Nabi saya raja seks, lalu saya tanya balik, mana lebih kuat? Kelamin Tuhanmu atau kelamin Nabi? Kalian katakan itu penghujatan. Maju, katakan saja, laporkan saja, silakan. I don't care. Ya, kalau karena pertanyaan mirroring saya kalian terganggu, alhamdulillah kalian terganggu. Artinya kalian sadar hujatan kalian terhadap Nabi saya itu hanya akan menampar dan mempermalukan agama kalian. Kalian malu dengan itu? Bagus, kalian punya rasa malu. Laporkan saya, biar saya buka ada apa dengan perdebatan ini. Narasi-narasi yang sudah saya kunci, statement-statement kebencian kalian, saya punya semua dokumentasinya. Ini kenapa saya selalu live-kan diskusi saya. So, saya jangan takut-takuti saya. Saya lebih takut dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bahwa ada hari di mana Allah akan membalaskan semua tindak tanduk. Ya, silahkan yang Kristen, silahkan yang non-Muslim. Tugas kalian kalau ada saya, itu kalau kalian awam bertanya, kenapa saya merasa berhak untuk menjelaskan? Saya mahasiswi komunikasi penyiar Islam, diajarkan bagaimana cara mengajarkan. Saya akan menjawab hal-hal dasar tentang Islam. Itu masih kredibilitas saya, masih kompetensi saya. Tugas kalian non-muslim awam hanya bertanya, kenapa saya tidak izinkan kalian menjelaskan non-muslim awam? Saya tidak mau mempermalukan kalian, karena bisa jadi justru saya lebih paham tentang agama kalian. Silakan buktikan kalau tidak percaya. Tapi bagi kalian yang adalah evangelis, kalian adalah apologet, kalian adalah pendeta, kalian sekolah teologi, kalian berhak menjelaskan agama kalian depan saya dengan catatan akan saya tanggapi. Inilah saya. Bagi kalian pembenci saya, silahkan. Kebencian kalian itu insya Allah menjadi pelebur dosa saya. Bagi kalian yang hasad dan dengki kepada saya, semoga Allah lindungi saya dari penyakit ain. Bagi kalian yang mencintai saya tidak butuh pujian. Tolong doakan saya. Doakan saya kekuatan dari Allah datangnya. Karena manusia ini hanya makhluk yang mudah hancur. Ya, mayat kita itu cuma beberapa hari langsung hancur. Jadi tidak ada hebat-hebatnya manusia ini. Ya, silakan Ustadz Abuya
Saya hadir di sini menemani Mbak Natali untuk dakwah apologet atau dakwah komparasi agama. Silakan. Mantap, Uni, Masya Allah. Gimana Luar Uni? biasa. Ya, Aku silakan. barusan nggak monitor. Majukan diskusi. Yang mau bertanya, bertanya saja. Uni syaratnya adalah orang yang beragama selain Islam, kalau mengaku awam, bertanya saja. Tapi jikalau kalian memiliki ilmu dan merasa ilmunya di atas saya, ajarkan saya mahasiswi. Dosen saya saja saya debat ketika membicarakan sesuatu yang tidak berdasar. Mohon maaf ya. Bagi saya ciri-ciri mahasiswi dan mahasiswa cerdas mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat dan mampu mengkritisi, memberikan opini pandangan baru terkait statement dari dosennya. Itu mahasiswa cerdas. Jikalau seorang dosen mampu membuat mahasiswa cerdas seperti ini, dia sudah berhasil menjadi dosen. Jadi kalau seandainya ada umat Kristen yang bertanya dan pertanyaannya menyulitkan saya, itu sudah berakal. Tapi kalau pertanyaannya masih bisa saya jawab, ya mohon maaf, kalian belajar lagi. Silahkan, saya temani kalian belajar. Ini hak dan kewajiban saya. Hak dalam bernegara, kewajiban dalam agama, amar ma'ruf nahi mungkar. Silakan. Siap, ini yang saya mau. Lanjut. Pak Meksiano, selamat malam, bro. Pagi. Oke, bro, lo jangan kejang-kejang dulu ya. Kalau kagak kondusif, gua tendang ya. Ingat, kondusif ya. Apa yang kan kondusif, apa yang tidak kondusif itu apa? Ya enggak, kan gua tahu pasien-pasien gue satu-satu kan. Biasanya langsung kejang-kejang. Slow ya, santai ya. Yang dari tadi santai. Ya, oke. Terima kasih, bro. Oke. Bro Adi, dibuka mute-nya, bro. Lo nyimak dulu bentar. Ya, salam. Oke. Gimana, bro? Ada pembahasan yang tadi, apakah ada tanggapan atau Anda mau bertanya ke Unirifa atau mau melanjutkan yang tadi kalau belum kelar? Gimana, bro? Izin sebentar, Ustadz Abu ya. Ini kalaupun mau dilanjut nggak apa-apa, biar sama Unirifa aja gitu. Jadi ini aku juga sekalian buat teman-teman yang di YouTube Natalia Iriani dan juga Salam Satu Ilah, kita lanjutkan diskusi ya. Ini Masya Allah ilmunya Unirifa ya. Jadi kita langsung aja biar kondusif ya Ustadz Abu ya, biar langsung sama Unirifa aja. Aman, Mbak Natali siap. Ya. Dan sebelum dilanjut, mungkin Bro Adi ada pertanyaan ke Uni atau Meksiano ada pertanyaan, silahkan. Yang penting gantian ya, jangan dua-duanya ngomong, tetap kondusif. Bentar Meksiano, bentar. Supaya Meksiano ini ya, supaya Meksiano dia kalem, Bro Adi. Saya harap Bro Adi membacakan bahasa roh setengah menit lagi, Bro Adi. Silakan Bro Adi, setengah menit ya. Supaya Meksiano ini kalem. Tadi Opung tadi langsung ini kan, yang awalnya ngoceh-ngoceh langsung kabur karena bahasa roh. Silakan Bro Adi. Setengah menit, jangan lama-lama. Ya, tadi lalapan udah, kampret udah. Sekarang yang lain, bahasa roh yang lain. Kan tadi lalap. Itu lalapan tuh tadi. Yang lain lah gantilah. Kan udah sarapan yang lain. Minal aijin wa faizin Ustadz Hanafi dan yang lainnya juga. Lanjut. Sebenarnya gini. Enggak mau, jangan sebenarnya dulu, bahasa roh dulu setengah menit. Kagak mau, lanjut. Iya. Terima kasih Bu ya. Saya akan mengucapkan bahasa roh. Sikana kata-kata kaya laba iya nakata kata kaya laba ya dan kata kaya laba. Ya, haleluya. Berarti bahasa katak ini. Tadi ada bahasa katak tuh. Berarti rohnya roh katak itu. Ya, lanjut. Astagfirullah. Ya sebenarnya iya. Tahu kagak bisa pasti. Lanjut, siap-siap lanjut sama Uni. Iya. Sebelum saya melanjut kepada Unirifa, saya ingin tanggapi dulu kata Ustadz Muhammad. Ya nggak usah lah menyebutkan kata-kata yang nggak layak lah. Saya berbahasa roh bukan untuk dihina, ya kan? Itu aja ya. Kita diskusi dalam santun, ya kan, saling menghormati. Karena saya menghormati kita menghormati saya mau. Bang Adi, iya, izin, jangan bilang kata-kata lah. Iya, justru saya menghormati kan? Karena yang saya pahami dengan bahasa kata-kata, saya taunya kata lalap, itu lalap.
Jadi yang saya pahami itu, jangan salahkan saya, kan diksi saya, terserah saya. Inilah yang dibilang Bang Adi, kalau kata Nabi saya, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Innallaha la yanfi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim anta zalim. Kalian wahai umat Nabi Muhammad, kalian tuh nggak akan diangkat, ya. Tidak akan mungkin ini kalian ini, pasti akan kalian punya apapun kehidupan, umur kalian, bahkan kalian punya perdagangan dalam rumah tangga, bahkan apapun, itu akan terangkat jika kalian tidak mengatakan di muka bumi kepada orang zalim bahwa Anda zalim. Maka kami para debaters muslim, kalau ada bahasa-bahasa nggak jelas, walaupun atas nama Ustadz Makoli, kalau udah nggak jelas kita katakan tuh nggak jelas. Betul. Cemana kita mau dibodohi, bahasa-bahasa lalap keluar, katak keluar, kodok keluar, kambing keluar. Iya gini terserah itu substansi Anda gitu loh. Objektif orang di muka bumi ini sampai 1K orang yang nonton. Apa bahasa itu tuh? Kalau udah zalim kita harus katakan zalim. Oh nggak paham katakan zalim. Gitu loh. Kita harus mengatakan nih zalim nih, ajaran nggak beres ini. Gitu loh. Lanjut. Jadi gini, kalaupun saya ingin bernarasi yang nggak benar seperti debater-debater lain, saya bisa, tapi saya sering mengedepankan rasa sopan santun, ya kan? Jadi dimanapun di Komal Muslim saya nggak pernah melontarkan kata-kata yang jelek. Jadi Anda harus menghargai saya gitu maksudnya. Tunggu, tidak. Jangan katakan harus kepada orang lain, seolah-olah apa yang Anda lakukan itu Anda ingin orang lain seperti itu. Mohon maaf ini. Parameter moralitas dalam agama kita tuh berbeda, brother. Anda sudah dijelaskan sama Ustadz Hanafi tadi bahwa kami ini ada kewajiban untuk mengatakan seseorang itu zolim ketika dia zolim. Kami tidak diajarkan apabila seseorang yang melakukan kezoliman dengan cara baik, dengan cara baik, karena baik itu subjektif, lalu kami diwajibkan, diharuskan untuk mengikuti bahwa dan menghargai keburukan yang diperlihatkan dengan cara baik. Paham ya maksudnya? Keburukan ini bentar dulu, tapi dilakukan dengan cara baik dulu. Kami tidak harus menghormati itu loh. Enggak gini, saya kan disuruh host pemilik Komal ini dengan maksud yang Anda baik mau, katanya kan? Saya tanya, Anda mau? Kan maksudnya baik. Iya, Anda dipaksa tidak? Hah? Anda dipaksa tidak? Ya sedikit kelihatannya agak dipaksa. Anda mau? Gitu kan? Tunggu. Anda merasa dipaksa dan Anda coba mau? Tanya Buya, coba tanya Yang Buya. salah sekarang siapa? Iya, Abuya memaksa, mengancam? Apakah Abuya Strong mengancam Brother Adi kalau seandainya dia tidak berbahasa roh maka keluarganya akan dimusnahkan, Abuya? Atau begini, Anda akan kurangi uang jatah bulanannya? Begini, Uni, saya ikuti narasi orang-orang Kristen ya. Jadi begini, gitu kan. Ketika Bro Adi naik ke Komal saya itu ngasih tahu Kristen-Kristen yang ada di bawah. Jika kalian ingin pandai berbahasa roh, maka inilah Adi ahlinya. Jadi supaya Bro Adi ini menjadi guru bagi orang-orang Kristen yang mau pandai berbahasa roh. Jadi seperti itu nih, sering dia berbahasa roh. Ya. Betul. Jadi gini, Bang Adi. Kalau memang Anda adalah orang yang berpikir, ya, ini kalau Anda tahu konsekuensi ketika kita di hadapan publik itu muncul dan ditonton banyak orang, akan ada reaksi dari orang lain. Apapun reaksi orang, Anda tidak berhak intervensi kecuali pertama mengganggu Anda sebagai warga negara Indonesia. Maka Anda bisa minta pihak kepolisian untuk melaporkan bahwa Ustadz Hanafi telah mencemarkan nama baik saya. Tapi nanti Ustadz Hanafi tentu akan menjelaskan saya tidak sedang mencemarkan, saya sedang menanggapi dan segala macam. Kalau seandainya Anda merasa terganggu di Komal ini, kan Anda punya hak untuk memilih masih berada di Komal ini atau tidak. Saya rasa Komal ini bukan Komal yang memaksa kalian sehingga kalian diancam anak kalian kami ikat, kalian harus masuk Komal, itu tidak ada begitu. Yang ketiga, saya sudah mendengarkan Ustadz Hanafi sebagai guru bagi kami para apologet, ya, Ustadz saya, bahwa kami umat Islam ini ada hal yang menjadi kewajiban bagi kami. Mengatakan zolim kepada orang zolim itu adalah pilihan yang menjadi konsekuensinya dua. Satu, berbahaya di dunia tapi menjadi asbab keselamatan dunia akhirat. Kami tahu itu sebagai orang Islam. Maka ketika kami katakan Anda zolim atau Anda tak betul,
Itu hak kami. Justru kami akan berdosa ketika Anda di sini lalu kami puji, lalu kami beri tepuk tangan, hebat sekali bahasa roh. Artinya kami sedang memberikan tempat kepada orang yang menyesatkan publik, yang mengaku apa yang dilakukan itu benar. Anda bicara laba-laba. Anda ada di dunia yang negaranya namanya Indonesia. Indonesia ini sudah ada Sumpah Pemuda berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ketika Anda bicara laba, apa artinya? Ketika kami tidak mengerti artinya, maka kami katakan itu ajaran yang tidak jelas dan tidak benar. Kalau Anda tersakiti dengan itu konsekuensi Anda sebagai orang yang mengatakan laba tadi. Kalau seandainya Anda tahu konsekuensi melakukan sesuatu itu akan ada reaksi, maka berhati-hatilah. Berhati-hati makanya. Ya, ini Mexiano sudah mau bertanya ini. Ustaz Abu ya, jangan diperpanjang masalah bahasa. Siap. Bentar, mohon maaf ya. Jadi memang Bro Adi ini 15 menit pun dia sanggup berbahasa roh, ngeri loh. Ngeri. Tapi luar biasa. Ya. Ini sebentar sedikit Buya ya. Oh iya. Iya gini dia. Kita hidup ini kan punya kaidah-kaidah seperti Uniripa katakan. Kita punya undang-undang, ya kan, kita punya hukum. Kesalahan itu bukan langsung laporan ke polisi, itu nggak benar gitu. Bang Andi langsung kita di ini aja ya, etika. ya, izin. Ya, nanti itu kita belajar PPKN namanya. Kalau mau belajar PPKN nanti saya bantu untuk ajarkan ya. Aman-aman berarti, ingat berarti. Perasaan gadisnya jangan dibawa ke koma, Bradi. Ingat, Bradi jangan baperan. Ustadz Abu ya kan suka bercanda sama dia. Ustadz Hanafi juga bukan orang yang sangat keras dalam penyampaian. Harus ajarkanlah kepada orang-orang yang masuk, Buya, iya kan? Supaya kita coba minum air putih dulu, Bro Adi. Siap. Menghargai itu tidak harus. Saya turun dulu. Waduh, ya udahlah Bro Adi ya. Siap Bradi, siap Bradi. Thank you. Tuh. Udah lama si Mexiano bang. Beradi sih. Itu perasaan gadis yang dibawa di sini ya. Saya yang lagi datang bulan aja nggak kayak gitu ya. Yang naik ke sini saya sudah katakan, kalian itu bertanya saja. Kenapa saya lebih senang ditanya tentang agama saya? Karena saya memang mendalami secara ilmiah, metode kaidah ilmiah memahami agama saya. Maka prodi yang saya pilih adalah pertama adalah pendidikan agama Islam, yang kedua adalah komunikasi Islam. Ya, itu harus dipahami itu. Jadi saya berhak untuk mendiskusikan, bukan mengajar. Tapi saya sudah katakan ini ya, saya merasakan 6 tahun diskusi, mohon maaf. Memang banyaknya teman-teman kita Kristen itu tersesat. Itu dikarenakan ada etimologi saja tuh, stagnannya di etimologi. Kebanyakan mereka diksi-diksi itu yang mereka belum pahami. Bagaimana mau masuk ke esensi diksi bahasa Indonesia saja, teman-teman Kristen kita masih sampai detik ini berdebat sesama mereka. Contoh, apa beda kata Tuhan dan Allah? Apa beda kata Tuhan dan Allah? Apa yang dimaksud dengan anak Allah? Mereka tidak punya landasan. Anak Allah itu adalah Allah sendiri. Itu tidak ada dasarnya dalam Bible. Ya, kemudian ketika kita tanya apa maksud diurapi, silakan tanya saja. Apa yang dimaksud dengan menggenapi? Apa yang dimaksud dengan Tuhan-Tuhan? Ini masih menjadi polemik. Bahkan KBBI harus turut campur sebenarnya dalam hal ini, supaya tidak menjadi perseteruan sampai akhir zaman. Kenapa? Saya tidak mau generasi saya tersesatkan. Bahasa-bahasa yang tidak dibakukan, kemudian dipercaya ada tanpa landasan, mengambil nama Allah, menyebutnya dengan lafaz Allah, menjadikannya sebagai generic name. Bahasa mana? Tunjuk kepada saya bahasa Semitik mana yang mengatakan Allah itu adalah generic name. Silakan. Ini namanya apa? Ini namanya penyesatan. Belum lagi mengatakan doktrin bahwa Tuhan harus mati supaya manusia selamat. Pertanyaannya, ketika ada doktrin yang mengatakan Tuhan harus mati untuk menyelamatkan, seharusnya orang yang berpikir dan punya ilmu tahu bahwa ini bukan definisi Tuhan lagi. Karena yang namanya Tuhan, pencipta yang tidak diciptakan, seharusnya kapan Tuhan pernah katakan begitu? Akan ada pertanyaan.
Jadi ketika kalian yang mengaku Tuhan itu, dengar baik-baik ya. Jangan kalian bilang itu kan iman kami. Tuhan itu kaidah umum loh. Merujuk kepada pencipta alam semesta secara terminologi. Walaupun secara etimologi maksudnya adalah sembahan. Tapi kalau kalian katakan begini, Tuhan saya yang saya sembah itu harus mati dulu baru bisa nyelamatin. Masih saya terima. Tapi ketika kalian bicara Tuhan harus, kalian mewakili orang bertuhan nih. Saya termasuk yang bertuhan. Saya tidak terima itu boleh. Maka ketika kalian mengatakan di ruang publik Tuhan harus mati atau Yesuslah satu-satunya jalan selamat, itu narasi yang bebas dikritisi itu. Ya, begitu. Silakan umat Kristiani bertanya saja. Oke, Iwan Pilas, saya barusan terpental, berat, komal, gara-gara Bro Adi turun langsung berat, gara-gara ninggalin bahasa rock. Tap layar, tap. Ayo bantu tap. Mbak Lilis, Muslim apa Kristen, Mbak? Mbak Lilis. Iya. Iya, Bang Nando, biar ya. Muslim, Kristen. Ya, saya mau bertanya. Abang Muslim Kristen. Kristen. Mantap. Ini Lilis dulu, Lilis Kristen apa Muslim, Lilis? Oi. Nah, saya turunkan kalau kagak ngomong. Mbak Lilis, 1 2. Cek. Oke, lanjut Bang Nando. Saya mau bertanya Mbak Rifa. Silakan Bang Nando. Definisi Tuhan itu menurut Mbak apa? Oke, jangan menurut saya ya. Iya. Jangan menurut saya. Karena menurut saya belum tentu Anda terima. Kita pakai definisi KBBI ya. Yuk. Dan kita akan belajar asal muasal kata Tuhan. Saya punya dokumennya. Ya. Kita lihat dalam kamus online KBBI, kata Tuhan. Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, oke? Maha perkasa, maha kuasa, yang dipuja, yang disembah. Nah, kalau ini menurut KBBI, maka saya secara terminologi boleh mengusung sebuah ide dan gagasan bahwa Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Silakan Anda sepakati. Mau pakai KBBI boleh, mari masuk diskusi menggunakan parameternya KBBI. Mau menggunakan terminologi yang saya usung bahwa Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan, silakan juga Anda ikuti. Silakan. Anda bawa definisi sendiri juga silakan kita diskusikan. Mari kita sepakati. Karena kata Tuhan adalah kata hiperkorek dari kata Tuhan yang artinya adalah penguasa. Kalau secara etimologi bahasa, pendekatan bahasa, kita tahu bahwa siapapun bisa menjadi Tuhan atau Tuhan. Ya. Tetapi kita yang saya bahas hari ini spesifiknya adalah tentang pencipta yang tidak diciptakan, yang memiliki esensi berbeda dengan makhluk atau khalik. Silakan Anda boleh mengajukan pertanyaan lanjutan atau menekankan pemaparan barusan. Silakan Bang Nando. Oke, terima kasih. Silakan ada lagi yang non muslim. Kalau kalian ingin membahas tentang kata Tuhan dan Tuhan, saya siap. Saya punya beberapa dokumen eksternal, ya. Saya punya beberapa dokumen bukan dari saya, tapi justru dari Kristen sendiri. Bagaimana yang disebut dengan kata Tuhan itu adalah hiperkorek, itu dari seorang profesor ya, dalam makalah Lembaga Alkitabiah Indonesia. Apakah saya sepakat atau tidak, itu nanti belakangan. Karena saya seorang mahasiswi, tentu saya akan mengambil metode yang saya gunakan herestik. Itu saya mengambil semua informasi. Nanti kalau saya mendalami per materi, nanti saya akan dalami dengan cara mengkaji, mencari tahu, mencari sumber-sumbernya. Itu etika kami dalam kaidah intelektualitas Islam ya. Ketika ulama-ulama kami mengambil informasi, bukan berarti informasi yang diambil itu diimani, tapi dikoreksi atau dikomentari nanti. Silakan. Teman-teman harus paham ya, bahwa kata Tuhan itu bukan bahasa kitab suci. Di kitab suci saya itu yang ada adalah kata Rob dan juga kata ilah. Kata Rob artinya secara etimologi adalah pemelihara, pemilik. Sementara kata ilah adalah yang disembah atau sembahan. Maka Rob itu banyak, ilah juga banyak. Makanya dalam diksi Al-Quran, kami itu harus syahadat. Mengatakan bahwa la ilaha illallah. Ini Islam. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, artinya menafikan, meniadakan, membuang, mengatakan tidak bahwa ada sembahan lain selain Allah.
Jadi secara umum ilah itu banyak. Zeus ilah, Yesus ilah, kemudian patung-patung ilah, roh-roh dulu zaman animisme dulu ilah, sembahan banyak. Tapi sembahan benar itu cuma satu. Sembahan benar itu cuma satu. Secara rasio tidak ada manusia secara rasio ya yang akan terima Tuhan itu banyak, kecuali orang-orang pagan yang memiliki keyakinan dewa-dewa itu banyak. Secara rasio, orang-orang monoteis seperti saya ini tidak akan menerima secara rasio tanpa kitab suci pun. Tanpa kitab suci ya. Tanpa kitab suci, tanpa kenal dengan Allah, tanpa adanya nabi, secara rasio saya, normalnya saya akan terima pencipta itu cuma satu. Kenapa? Ketika saya punya dua majikan, itu akan membuat otak saya ngelek nanti. Majikannya ada dua, ya. Maka ini akan menyulitkan manusia yang digaji. Lalu saya berpikir, kalau Tuhan adalah entitas yang adil, yang bijaksana, maka Tuhan tidak mungkin lebih dari satu. Kenapa? Karena konsekuensi logiknya, pertama dia sudah tidak dikatakan Tuhan karena tidak absolut kekuasaannya. Yang dikatakan absolut itu dia sendiri yang punya. Tidak ada temannya, tidak ada yang setara dengan dia. Karena kalau sudah ada yang setara dengan dia, menyekutukan, itu tidak absolut lagi dia. Maka dia tidak bisa dikatakan maha kuasa di situ. Karena kemahaannya itu tersaingi dengan kemahaan yang lain, Tuhan yang lain. Itu tidak absolut lagi. Gagal dia maha, segala-galanya. Mahanya terbatas. Ya maha mungkin dari manusia dia lebih maha. Makanya itu istilah untuk dewa-dewa ya, di Olympus ya. Teman-teman tahu, di Olympus itu Zeus punya anak. Anak-anaknya lebih, kualitasnya lebih tinggi daripada manusia tuh. Manusia tidak bisa terbang, ada tuh anak-anak Zeus yang bisa terbang. Manusia tidak bisa menghilang, tuh anak-anak Zeus bisa menghilang. Hercules kekuatannya lebih daripada manusia biasa. Kalau Tuhan itu bukan secara spesifik satu-satu kekuatan dia berada di manusia, tidak, tapi keseluruhan. Keseluruhan. Jadi kalau sudah ada Tuhan yang ternyata cuma sebagian kecil yang berbeda dengan manusia, itu bukan Tuhan. Kalau di istilah KBBI itu makhluk roh-roh, makhluk goib yang berubah menjadi manusia, itu siluman namanya. Kalau manusia yang berubah, bermutasi menjadi lebih hebat, itu namanya mutan. Ada mutasi genetik. Jadi kalau ada Tuhannya menjadi manusia, itu tidak bisa dikatakan Tuhan. Saya laporkan saya kalau salah ini. Saya tidak sepakat ada Tuhan yang jadi manusia dikatakan Tuhan lagi, karena dia sudah jadi manusia. Saya tidak sepakat kalau ada manusia ketuhan-tuhanan dikatakan manusia. Tidak bisa. Pilih siluman, mutan, atau tuman. Silakan pilih. Loh, kalau kalian tetap memaksakan manusia, berarti sudah tercederai makna manusia. Tidak lagi gagallah manusia sebagai manusia. Karena ternyata ada manusia yang memiliki kelebihan, memiliki sifat Tuhan, dikatakan manusia, nggak bisa. Gitu loh ya. Tolong, mohon maaf nih, saya nggak ngajak kalian memaksa kalian cerdas, tapi cerdas itu pilihan. Yang seandainya ada yang mau membantah saya tuh, tolong pakai literasi. Ya, silakan. Kita bicara ontologis dan epistemologis. Ontologis, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Apakah Yesus sebagai Tuhan berbentuk manusia bisa dikatakan Tuhan 100%? Ya tidak bisa. Tidak bisa lah. Karena dia berwujud manusia. Kecuali manusia sama dengan Tuhan. Tidak bisa. Ya, Prabowo Gibran yang paling hebat naik ke atas. Ajarkan saya mana pemahaman yang benar, luruskan yang dituduh salah. Kalian tidak berhak mengatakan saya salah selagi tak mampu tunjukkan mana yang benar. Kalian bisa dikatakan benar kalau kalian bantah saya, lalu tunjukkan mana yang benarnya. Tapi kalau cuma membantah saja, mohon maaf. Nyah kalian dari hadapan saya. Silakan naik yang mau bertanya. Bertanya saja, jangan uji-uji ilmu saya. Kalau yang menguji ilmu saya, yang boleh itu cuma satu, orang yang di atas saya ilmunya. Kalau tidak, saya nggak terima ya. Mohon maaf ya. Saya bukan Tuhan yang diuji oleh iblis. Saya tidak sudi diuji oleh iblis. Halo Ricardo. Alezea naik saja ke atas. Saya capek nanti balas typing di bawah ya. Alezehera. Pemahaman Tuhan menurut Anda tadi sudah saya sampaikan dari pertanyaan saudara Anda ya. Saya sudah jelaskan. Halo Ricardo. Kalau kamu enyah gimana? Silakan enyahkan saya. Enyahkan saya ya. Ricardo. Halo Ricardo. Ricardo Hurulean. Ricardo Hurulean.
Oh nih masih muter. Saya ini dulu bentar. Ya. Silakan Ustadz Muhammad Hanafi, mungkin ditambahkan narasi dari saya mungkin. Silakan Ustadz. Ya, kalau narasi kita sih namanya masuk di komal-komal itu untuk muslim khususnya, dan siapapun, ateis, agnostik, Buddha, Hindu, siapapun kalian, dengan adanya komal TikTok teknologi yang semakin canggih ini, kita gunakan untuk yang namanya belajar. Artinya dengan adanya komal-komal lintas agama untuk diskusi, inilah buktinya bahwa kita untuk mencari kebenaran bukan pembenaran. Karena itulah yang mengganggu pikiran kita, karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu masalahnya. Secara pada akhirnya kita akan bertanya, lalu bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan? Karena Allah, ya Rabbul Alamin, Allah ini bukan Tuhannya orang Islam. Allah ini bukan Tuhannya orang Islam saja, tapi dia Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam antariksa, seluruh ciptaan itu Tuhannya Allah. Karena itulah bagaimana cara kami mengenal yang namanya Allah. Tentu kita mengenal dengan asma was sifat, dengan data-data di kitab suci itu sendiri. Bagaimana cara mengenalkan kepada kitab suci? Kalau memang dia agama samawi, maka turunlah ada kitab suci. Nah, itulah di mana Al-Quran disebutkan di surat At-Taha, Qul innani anallah fa'budni. Lalu kalau memang ada kitab suci yang lain, tunjukkan yang dibilang Tuhan itu menyebutkan di kitab sucinya. Itu kalau secara akademisi dengan cara data di kitab suci. Sementara itu aja, karena ada tamu. Lanjut. Masya Allah. Ya, Ustadz Hanafi, teman-teman ya. Oke, saya sapa Mbak Natali, ada yang mau disampaikan, Dok? Natali. Yang lain nih, Dias dan Bang Dalbo. Bang Dalbo ada yang mau ditambahkan? Dias? Bang Dalbo silakan, Bang. Nah, lanjut. Oke, Arga Silalahi, Muslim atau non-Muslim? Kristen Protestan. Oke, brother, selamat datang di Komal Abuya. Di sini temanya judul yang dibuatkan adalah klinik mencerdaskan oten. Itu harapan kami. Wow. Kalau kita katakan klinik ini identik tempat pengobatan. Ya, ini adalah satir sebenarnya. Mencerdaskan ini adalah upaya, yaitu dari kata cerdas yang artinya adalah orang-orang yang kemampuan menyelesaikan permasalahan dengan pikiran, bukan dengan tindakan ya. Nanti implementasinya tindakan. Oten, oknum Kristen atau orang Kristen, boleh pilih. Jadi klinik mencerdaskan oten ini maksudnya adalah kami berupaya untuk mengajak teman-teman cerdas sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada secara umum disepakati, bukan dari perspektif Islam saja. Nah, jadi saudaraku Arga Silalahi, ini bukan penghinaan, tetapi justru adalah sebuah statement satir yang mengajak teman-teman berpikir bahwa kami upayanya adalah mencerdaskan, karena itu juga adalah hak kami sebagai anak bangsa. Arga Silalahi, silakan sebagai Kristen, ketika Anda awam hanya bertanya saja, ketika Anda berilmu silakan menjelaskan. Anda awam atau berilmu, my brother? Termasuk orang yang memiliki ilmu teologi? Saya tidak mengklaim diri saya orang yang pintar. Dan pintar beda dengan berilmu. Berilmu pintar itu beda. Tidak semua orang pintar itu, tidak semua orang ya. Karena apa? Berilmu itu ilmu apa dulu nih? Kita kan subjektif nanti. Maksud saya adalah Anda menguasai kaidah-kaidah ilmiah dalam teologi. Kalau menguasai, dibilang saya tidak klaim saya menguasai, tapi saya selalu mengikuti. Oke, saya kasih hak Anda di sini mau bertanya dan boleh menjelaskan. Boleh kedua-duanya, boleh salah satu, silahkan, itu hak Anda. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Saya ingin bertanya dulu. Oke, silahkan. Dan nanti kita diskusikan, begitu? Ya, dari saya manggil kakak aja lah. Kalau saya udah manggil kakak, kesannya saya sama kakak itu akrab. Ya. Baik, baik brother Arga. Saya gunakan kata brother supaya kita terlihat akrab. Silakan. Ya. Jadi yang saya ingin mau tanyakan, kita kan orang Kristen itu percaya akan Allah itu yang turun menjadi manusia. Pertanyaan saya, apa susahnya? Apa memang nggak bisa Tuhan itu menjadi manusia? Apa dalilnya mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Oke, pertanyaan yang bagus. Ciri-ciri orang Kristen cerdas adalah pertanyaannya yang akan menggali ilmu orang lain. Itu keren. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, saya coba luruskan dulu karena ada kesalahpahaman dan secara akademis memang salah ketika Anda mengatakan kami orang Kristen percaya Allah bisa jadi manusia. Betul begitu tadi ya? Ya.
Boleh saya luruskan ya? Mohon maaf saudaraku atau brother, kata Allah itu bukan kata yang ada dalam bahasa Samawi, yang artinya adalah sembahan. Tapi kata Allah itu ada dalam kaidah bahasa Ibrani, artinya sumpah serapah. Saya ingatkan Anda saja. Yeshua HaMashiach orang Aramaik atau lebih dekatnya Ibrani. Maka hati-hatilah mengucapkan kata Allah, karena dalam bahasa Ibrani kata Allah artinya sumpah serapah. Saya mengingatkan Anda supaya Anda tidak, mohon maaf, dalam kaidah bahasa Ibrani itu mengutuk, menyumpah serapahi. Anda ingin saya kasih data, saya kasih Anda datanya ya, supaya saya tidak dianggap membohongi Anda. Dan itu pilihan Anda untuk terima atau menolak nanti. Saya tidak paksakan. Baik, saya carikan Anda bukti kalau sumpah serapah. Saya akan tunjukkan kepada Anda Mazmur 10 nomor 7. Di sini. Ini kita luruskan ini dulu brotherku ya. Semoga ini menjadi amal bagi saya, karena mengingatkan saudara Kristen saya untuk tidak lagi mengutuk Tuhan ya. Ini kita lihat dalam Mazmur pasal 10 nomor 7 my brother. Saya bukakan di sini. Ya. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Maka Anda kalau lihat bahasa asli dari sumpah serapah, ini strong numbernya 0423, bacaannya Allah. Allah ya. Allah. Nah, jadi hati-hati. Dan tidak ada narasi, tidak ada secara ilmiah. Boleh Anda uji, boleh Anda cross check nanti setelah kita diskusi ini, silakan. Itu hak Anda. Saya yang menjamin, bukan saya menjamin ya, tapi saya berani menjamin begitu. Tidak ada narasi dalam bahasa Samawi, Aramaik, Ibrani, Arab, bahkan bahasa Indonesia, bahasa Minangnya Allah itu sudah malah, bahwa kata Allah itu padanannya sesuai dengan yang Anda maksud, yaitu sembahan atau generic name, istilah untuk sembahan. Nah, kalau dalam bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani, diksi yang dibenarkan merujuk kepada generik atau gelar untuk sembahan itu adalah Eloah dan Alaha. Bahasa Arabnya ilah. Nah, kata Allah sebenarnya, kata Allah adalah kata Allah yang dikelirukan. Dikelirukan itu maksudnya diselewengkan. Jadi kata Allah dilatinkan A-L-L-A-H, ditulis di L-A-I, kemudian dilafazkan dengan cara berbeda, karena lafaz kalam mulia itu secara hikmah kami bisa lihat kalian tidak diizinkan sebutkan dengan baik. Kenapa? Itu lafaz mulia, nama asma, nama Tuhan, yang kami menyebutnya dengan menggunakan kaidah bahasa Arabnya ditafkim, ditebalkan di lam jalalahnya Allah, tapi kalian menyebutkan kata Allah ya, Allah. Nah, bagi yang mengatakan kata Allah itu bahasa Indonesia, belajar lagi ya, belajar lagi. Memang kalaupun kalian cari KBBI, tetap itu nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Itu pahami dulu. Itu ilmu buat Anda, my brotherku, hadiah. Lanjut ke jawaban pertanyaan. Lalu apa sih susahnya Tuhan itu kalau mau jadi manusia? Jangan bicara susah tentang Tuhan, brother. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anda sepakat karena itu ada dalam kitab Anda. Tapi masalahnya, ketika Tuhan melakukan sesuatu, itu sesuai kehendaknya, brother. Bukan kehendak kita. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah betul Tuhan Anda berkehendak jadi manusia? Silahkan kasih saya literasi bahwa Tuhan Bani Israel pernah mengatakan dia ingin jadi manusia, sehingga keberadaannya sebagai manusia wajib diterima ada. Kenapa harus begitu? Bagaimana mungkin saya menerima Tuhan datang sebagai manusia? Dia katakan dalam perjanjian lama, Allah yang kalian sebut Allah ya, saya katakan menggunakan bahasa Ibraninya atau bahasa Yunaninya, Theos bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Perhatikan kitab suci Anda, perhatikan kitab suci Anda. Mohon maaf saya pakai literasi ya, saya pakai literasi. Ini dia yang tidak memungkin, yang tidak, saya sebagai orang Bani Israel, kalau betul ini kitab suci, saya ini sebagai orang Kristen dan sebagai orang Yahudi, seandainya saya lalu saya baca kitab ini, saya tidak akan terima Tuhan bentuk manusia. Kenapa? Tuhan sendiri yang katakan dalam Bilangan 23 nomor 19. Apa kata dia? Theos bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yang bilang siapa? Tuhan Bani Israel. Tiba-tiba dia jadi manusia.
Silahkan Anda terima teos seperti ini. Artinya di sini ada sifat teos yang tidak sangat tercela sekali. Apa itu? Tidak konsisten. Dia yang bilang dia bukan manusia, tiba-tiba dia jadi manusia. Bagaimana saya percaya bahwa dia Tuhan? Bagaimana saya percaya dia akan menyelamatkan saya? Ketika dia bilang saya bukan manusia, teos bukan manusia, tiba-tiba dia jadi manusia. Bisa jadi nanti probabilitasnya ketika dia katakan saya akan selamatkan kamu, tiba-tiba kamu dibohongi. Karena dia bisa bersifat pelin-pelan menurut keyakinan kalian. Maka yang mengatakan teos tak mungkin jadi manusia bukan Tuhannya umat Islam, tapi Tuhan yang kalian sembah dalam perjanjian lama, yang bentuknya bukanlah manusia. Ini dalilnya. Allah bukanlah manusia. Ya, sumpah serapah bukanlah manusia dalam bahasa Ibrani nih. Di sini ditulis ALLAH, bacanya Allah menurut kalian. Teos bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bahkan kalian secara doktrinal sepakat yang namanya manusia itu sudah memiliki sifat berdusta. Itu yang namanya manusia. Tiba-tiba kalian katakan teos kalian jadi manusia. Jadi kalian hanya menuduh teos tidak konsisten kalau kalian katakan dia manusia. Baik, saya masuk ke dalam Islam. Dalam Islam, Allah yang katakan dia tidak akan jadi manusia. Dalilnya mana? Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak semisal dengan makhluk. Begini loh ya. Kalau saya katakan saya tidak sama dengan Krisdayanti, lalu saya coba-coba menyamar-nyamar seperti Krisdayanti, ini saya munafik. Saya nggak mau sama dengan Krisdayanti, tapi saya cosplay. Saya menyerupai bentuk dia. Ini namanya munafik. Ini dalam kaidah berfikirnya saya sebagai muslimah. Anda boleh membantah, bawa rasio Anda ke sini. Rasio saya mengatakan, ketika Tuhan sudah mengatakan bahwa dia bukan manusia, maka seharusnya dia konsisten untuk tidak akan pernah menyamar menjadi manusia. Maaf saya katakan kata menyamar ya, karena ketika ada esensi yang berubah tanpa berubah esensinya, itu nyamar. Contoh, Anda tahu Intel. Intel dia akan nyamar jadi ODGJ. Tidak bisa dikatakan Intel itu betul-betul ODGJ. Tidak ada cerita Intel yang menyamar jadi ODGJ diakui sebagai Intel yang betul-betul ODGJ, tapi dikatakan menyamar. Kenapa? Dia menyerupai ODGJ, padahal dia bukan ODGJ tapi Intel. Maka dikatakanlah dia menyamar. Maka ketika ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia, tapi dia bukanlah manusia, tetapi adalah Tuhan, dia menyamar, menyerupai bentuk seperti manusia. Dalam kaidah KBBI, kalau ada makhluk roh yang berubah menjadi manusia, disebut dengan siluman. Ya, ini kaidah bahasa. Maka ketika Anda katakan, sulit nggak Tuhan jadi manusia? Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Masalahnya, mau tidak dia jadi manusia? Mau tidak? Kalau Tuhan tidak pernah katakan mau jadi manusia, tiba-tiba kalian katakan Tuhan harus jadi manusia, kalian tahu dari mana itu? Tuhan pernah bilang sama kalian? Maka bawakan ke hadapan saya literasi bahwa Tuhan pernah bilang dia akan jadi manusia untuk menyelamatkan kalian. Kalau tidak ada, berarti kalian yang menciptakan Tuhan ini. Bentar Kak. Ya, bentar. Itu konsep kita memandang manusia ini sebagai apa? Karena kalau kita berbicara mengenai Alkitab yang saya pelajari, kita sama-sama, baik Islam sama Kristen itu sama-sama yang mempercayai Adam ya, yang mempercayai Adam. Proses penciptaan Adam itu saja sudah Tuhan menyebutkan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Yaitu berarti gak ada salahnya di perjanjian. Jangan berarti dulu, brother. Jangan berarti dulu Anda menyebutkan sebuah narasi dalam kitab Anda yang berupa terjemahan tanpa memberikan penjelasan kepada kami. Jangan berarti dulu. Jelaskan dulu kepada saya apa yang Anda pahami terkait narasi terjemahan. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Tolong jelaskan dulu definisi bahasa Indonesia. Boleh menggunakan KBBI atau bahasa Anda sendiri, karena konsekuensi kalau Anda pakai bahasa sendiri bisa kami tolak. Ya, karena itu muncul dari diri sendiri. Tunjukkan kepada saya apa yang dimaksud dengan segambar dan serupa Tuhan. Silakan. Saya berbicara dari Alkitab Kejadian 1 aja. Saya bertanya maknanya. Kalau Anda menggunakan kaidah bahasa Indonesia, saya tahu segambar itu apa artinya. Refleksi. Ya, kalau kita bicara segambar, nanti saya akan tunjukkan KBBI kepada Anda. Anda sepakat menggunakan KBBI? Silakan, sepakat nggak? Karena Alkitab itu universal.
Bahasa mana juga harus bisa saya tidak tanya apakah kitab Anda universal atau tidak, brother. Jangan bicarakan sesuatu yang saya tidak nyatakan dan tanyakan. Mohon maaf ya. Maaf, kita tidak usah melebar. Kita tidak usah melebar. Itu teknis yang Anda bicara. Kita fokus di strike to the point. Poin yang penting. Anda kan mengutip kitab Anda. Di kitab Anda tertulis, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Memangnya yang dimaksud dengan segambar dan serupa ini apa? Karena saya belum memahaminya. Kalau saya menggunakan KBBI, saya katakan gambar. Gambar ini tiruan. Anda lihat KBBI. Ditambahkan dengan awalan segambar. Tahu kan dalam bahasa Indonesia? Kalau dikatakan segambar, tergambar, menggambar, nanti berubah bukan di apanya, di esensi, tetapi berubah di apakah ini kata kerja, apakah ini adalah seperti yang dimaksud. Contoh nih, segambar artinya manusia itu adalah tiruan Tuhan, karena gambar sendiri adalah tiruan barang dibuat dengan segambar dimaksud. Nah, ini kan menurut gambar. Menurut gambar. Apa yang dimaksud dengan menurut gambar, brotherku? Saya akan jelaskan dulu. Mexiano di mute dulu ya, biar kita fokus nih, karena ini penting nih. Ini yang menjadi perdebatan sampai akhir zaman, brotherku. Memahami maksud Tuhan menciptakan manusia menurut gambar Tuhan. Apakah manusia itu diciptakan persis seperti Tuhan? Silakan jawab. Kalau persis tidak. Lalu apa? Sama? Tapi kan artinya ketika dibilang, baiklah Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, gambar Allah itu, berarti representasi Allah. Representasi ini apa maksudnya, brother? Anda tahu tidak? Saya representasi orang tua saya bukan berarti ya. Saya representasi guru saya bukan berarti saya mirip dengan guru saya. Bisa jadi saya sedang mengajarkan apa yang diajarkan. Tolong didetailkan dulu nih. Yang tahu nggak? Yang membuat kita berdebat tuh gara-gara ini loh. Keambiguan kalian dalam menjelaskan kitab kalian. Saya kan bertanya nih, yang buat gamblang biar kita tidak berdebat. Apa yang dimaksud dengan Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya? Apakah manusia diciptakan mirip Tuhan? Atau sifat Tuhan ada pada diri manusia? Atau Tuhan dan manusia sama-sama saja, sama-sama berbentuk wujud manusia? Itu yang harus kalian jelaskan. Karena kalau kalian tidak mampu menjelaskan, jangan bantah saya. Jangan coba-coba untuk mendebat saya. Karena saya bilang, orang yang berhak mendebat saya adalah orang yang bisa menunjukkan mana yang benar. Maka tunjukkan kepada saya, apa yang kalian pahami tentang Tuhan menciptakan manusia segambar atau menurut gambar Tuhan. Jelaskan ke saya detail. Ya, itu wujud. Wujud, berarti manusia ini wujudnya sama dengan Tuhan. Berarti Anda mengakui bahwa manusia itu dan Tuhan sama wujudnya. Iya. Oke, gagal berarti Tuhan berbentuk roh ya. Teman-teman perhatikan konsekuensinya. Teman-teman perhatikan konsekuensi. Kalau ternyata Adam itu bentuk wujudnya sama dengan Tuhan, diakui secara konsekuensi Tuhannya Adam dalam perspektif Kristen itu ya manusia, bukan roh. Ya, gambar ya wujud, Bu. Saya jelaskan ya. Manusia berarti itu bukan roh. Jangan ajarkan apa sorry, saya tidak minta Anda mendefinisikan manusia. Saya sudah belajar. Saya belajar biologi, saya belajar ilmu filsafat sedikit, saya belajar ontologi, saya belajar epistemologis. Kalau Anda tanya kepada saya manusia, saya juga bisa menjelaskan loh. Saya nggak butuh penjelasan Anda. Yang saya tanya, konsekuensi Anda terima tidak? Anda bilang bahwa yang sama, ingat loh, ini konsekuensi. Saya tidak mau lari kemana-mana. Anda sudah akui, menurut Anda, kecuali Anda mau koreksi nih. Oh, salah saya berarti Mbak Rifa. Anda bilang bahwa manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, artinya wujudnya sama. Berarti bentuk Adam itu adalah bentuk Tuhan. Mohon maaf nih, Adam punya kelamin, berarti Tuhan punya kelamin. Adam berbulu, berarti Tuhan punya bulu. Mungkin mukanya yang beda, saya tidak tahu itu. Tetapi konsekuensinya apa? Maka ternyata Tuhan Anda akui bukan roh. Kenapa? Bukan roh. Loh, manusia itu bukan roh, brother. Sejak kapan manusia dikatakan roh? Ya, ini artinya dari awal penciptaan itu yang saya pahami ya, itu digenapi dengan Yesus Kristus. Saya tidak bicara penggenapan. Saya masih strike to the point tentang definisi Tuhan menciptakan manusia menurut gambar Dia. Ini belum selesai karena Anda sudah menjelaskan. Saya ambil konsekuensi logiknya. Kalau ternyata Tuhan diciptakan menurut gambar manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, artinya wujudnya sama. Konsekuensi logiknya Anda adalah, saya ingatkan ini nih, bahwa Tuhan Anda bukan roh. Kenapa?
Roh itu Tuhan itu nggak boleh dipisahkan dari roh. Anda tahu tidak, Adam itu roh. Saya tanya, kok Tuhan tidak bisa dipisahkan dari roh? Ini kayak mana ini? Saya tanya, Anda tahu tidak, Adam itu roh atau manusia? Manusia. Wujudnya Adam sama tidak dengan wujudnya Tuhan Anda? Tadi Anda bilang itu. Sama. Lalu Anda katakan Tuhan itu roh. Ketika wujudnya adalah wujud manusia, lalu Anda bilang dia roh. Anda tahu, roh dan wujud manusia beda atau sama? Bagaimana pertanyaannya itu? Anda tahu nggak bahwa yang disebut manusia itu bukan roh? Tahu kan itu? Manusia bukan roh, brother. Tapi manusia punya roh. Kalau kita kalau roh itu sifat. Roh sifat. Dapat dari mana itu definisi begitu? Yang bilang roh itu sifat siapa? Ya, maksudnya gini. Saya belum sepakat. Saya belum sepakat dengan definisi Anda bahwa roh adalah sifat. Bentar. Saya belum sepakat. Bisa jadi saya sepakat nanti. Roh itu sifat. Coba Anda sebagai Kristen dapat dari mana penjelasan bahwa roh adalah sifat? Enggak, artinya bukan sifat seperti hati-hati, brother. Hati-hati, brother. Kasih dulu saya waktu menjelaskan sedikit. Oke, saya kasih Anda waktu maksimal 2 menit, tapi fokus Anda bukan menceritakan penggenapan loh ya. Jangan jelaskan doktrin gereja di sini, tapi jelaskan kepada saya definisi Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Tuhan itu maksudnya apa. Silakan 2 menit dari sekarang. Saya mute. Ya, oke. Jadi maksudnya kan tadi dari awal percakapan itu bahwasanya Tuhan itu tidak manusia. Nah, yang saya Kristen, yang saya tanggapi manusia itu adalah dari perjanjian baru itu adalah dia wujudnya Tuhan bisa menjadi, itulah dalam rupa Yesus Kristus. Tapi yang kakak bilang tadi mengenai Theos itu adalah ketika Yesus Kristus itu Tuhan berbentuk manusia dalam wujud manusia, tapi sifatnya tidak sifat manusia. Itu yang kita imani. Karena memang Anda melenceng dari tema, brother. Saya tanya. Tuhan, saya tanya kepada Anda. Kita bicarakan Tuhan di perjanjian lama atau bicarakan Yesus? Saya tidak pernah bicara tentang Yesus loh dari tadi loh. Sorry, ini agak salah nih orang Kristen yang di hadapan saya. Saudara, brother saya Arga ini salah paham nih. Saya tanya kepada Anda, apakah Tuhan di Taman Eden yang bertemu dengan Adam itu adalah Yesus? Ya. Berarti Anda mengatakan Yesus adalah Bapa? Ya. Anda tahu konsekuensi bahwa Anda adalah oneness bidat dari kalangan Tritunggal? Kok jadi itu kan udah jelas. Teman-teman perhatikan, mungkin saudara kita ini tidak tahu bahwa denominasi tentang Yesus dan Bapa ini terpecah menjadi ribuan denominasi. Salah satu denom yang berpecah adalah antara Mikana dan Agatha yang membedakan bahwa Agatha menganggap Bapa bukan Yesus karena dia Tritunggal. Mikana menganggap Bapa adalah Yesus. Anda tahu itu Bang Arga? Pernah nonton Mikana atau Agatha? Saya sering ikuti baik Edis, baik Anda pilih siapa? Mikana atau Agatha? Saya tidak tanya Adonitan. Saya tanya, Anda pilih Mikana atau Agatha? Denom Anda yang mana? Silakan. Bagi saya Yesus itu adalah Bapa. Bukan bagi Anda. Saya tanya. Tadi Anda bilang, oh bagi Anda Yesus adalah Bapa. Berarti Anda masuk ke dalam ajaran oneness atau Sabellian, monarki modalism. Ajaran bidat menurut orang Tritunggal. Tahu itu? Iya. Berarti betul. Saya Tritunggal. Saya penganut Tritunggal. Loh. Ini gimana sih, brother? Penjelasannya oneness tapi ngakunya Tritunggal ini. Ini orang oneness nanti marah nih. Ngakunya penjelasannya oneness, monarki modalism, Bapa adalah Yesus. Ditanya Tritunggal, apanya yang tri? Apanya yang 3? Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka satu pribadi atau 3 pribadi? Satu pribadi. Ini bukan Tritunggal tapi monarki modalism. Monarki punya satu pribadi tapi 3 model. Anda bukan Tritunggal. Mungkin saya hanya kekalahan istilah sama kakaknya. Bukan kalah, jangan katakan Anda kalah, brother. Saya jadi teman belajar Anda. Enggak, saya ingin menjadikan istilahmu lebih banyak daripada istilah saya. Bukan istilah, brotherku yang kucintai karena Allah. Tapi maknanya bagi saya itu adalah Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, kita fokus. Anda tahu tidak? Saya coba tunjukkan Anda ya. Saya tunjukkan Anda pakai data saja. Saya tidak mau mempersulit Anda. Saya pengen Anda semudah-mudah. Saya pengen orang yang berdiskusi dengan saya itu mudah memahami yang saya sampaikan. Makanya saya menggunakan bahasa Indonesia yang mencoba baik dan benar. Saya kasih Anda narasi dari hasil pembelajaran yaitu ensiklopedia.com.
biar Anda tidak menuduh saya mengada-ada. Saya kasih Anda dasarnya biar Anda tahu bahwa Anda termasuk dibidatkan di kalangan orang-orang Tritunggal, sadar atau tidak sadar. Mohon maaf ya, Anda bukanlah Tritunggal. Anda, bahkan Mikana mengatakan Tritunggal ajaran pagan. Anda boleh lihat Mikana. Ensiklopedia.com, modalisme, juga Sabellianisme atau Patripasianisme adalah bentuk ketat dari monarkianisme, sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan yang berlebihan terhadap kesatuan monarki Tuhan. Dan sementara secara verbal Anda barusan tadi itu betul mengakui Tritunggal. Anda secara verbal mengaku Tritunggal, tapi secara penjelasan Anda adalah monarki modalisme. Anda tidak mengakui bahwa Yesus itu 3 pribadi. Yesus Bapa Putra Kudus itu 3 pribadi yang berbeda. Padahal kalau Anda lihat dalam perisai Trinitas, Father dirumuskan oleh bapak-bapak gereja kalian. Saya nggak tahu siapa bapak gerejanya, apa bapak gereja atau bukan, saya nggak tahu ya. Tapi ada, Anda boleh lihat rumusan perisai Trinity. Father is not Son, Son is not Holy Spirit. Ada is not-nya. Maka tapi ketiganya menurut orang Kristen, entah substansi, entah hakikat, walaupun itu bisa diperdebatkan kembali, intinya mereka adalah Allah, atau mereka adalah Theos, atau mereka adalah Elohim. Nah, Anda barusan mengaku secara verbal Tritunggal, tapi menjelaskan kepada saya Anda percaya bahwa Yesus dan Bapa satu pribadi. Anda tahu tidak konsekuensinya itu? Bahaya, ini saya jelaskan konsekuensi. Kalau Anda katakan bahwa Bapa dan Yesus itu satu pribadi, maka Anda harus menerima ketika Yesus mati di tiang salib, maka Bapa ikut mati, karena Yesus adalah Bapa. Sepakat dengan itu? Ya dia harus mati tapi bangkit lagi, kan begitu. Saya tidak bicara bangkit. Anda akui kalau Tuhan alam semesta yang disebut dengan Bapa, jangan tantrum, sampai dimati, santai. Saya tidak bawa konsep saya. Saya mempertanyakan konsep Anda dengan konsekuensi logik yang Anda yang bawa statement bahwa Yesus itu adalah Bapa. Itu kan statement Anda, brotherku. Saya menunjukkan konsekuensi logik bahwa kalau Anda terima Bapa adalah Yesus, mohon maaf, ketika Yeshua sebagai anak menyusu kepada Maria, maka pada saat itu Bapa juga ikut menyusu. Ketika Yeshua HaMasiah sebagai manusia mati di tiang salib, maka itulah Bapa yang mati. Kalau Malikil, Mikana mengakui betul Bapa pernah mati dan dia legowo dengan hal itu, makanya kami tidak pernah berdebat lagi. Tinggal kami memilih terima nggak Tuhan yang mati. Nah, pertanyaannya, Arga, Anda terima tidak Bapa mati 3 hari? Anak itu kan manusia. Tapi katanya anak itu Bapa. Ini gimana ini? Anda jangan tidak konsisten depan saya dong. Saya paling anti dengan orang, apalagi laki-laki tidak konsisten nih. Katanya Yeshua adalah Bapa. Kamu tahu tidak Yeshua itu anak manusia, betul. Saya tidak menafikan dia bukan manusia. Yang keluar dari Bapa sesuai dengan Yohanes 8:42. Tadi katanya Yeshua Bapa, sekarang Yeshua keluar dari Bapa. Ini yang mana betul nih? Anda kadang-kadang Tritunggal, kadang-kadang Oneness nih. Saya tidak ingin berdebat dengan istilah ilmu apa yang saya terapkan. Ini bukan berdebat dengan ilmu apa. Saya lagi bantu orang Kristen untuk membongkar mana aliran bidat mengaku Tritunggal nih. Kenapa? Dulu Mikana yang bongkar dia Oneness itu saya loh. Kamu tahu tidak? Yang mengatakan pertama sekali bahwa Mikana Oneness itu nih orangnya nih. Pertama Lina Wijaya dan orang Tritunggal nggak percaya. Sekarang dia dikatakan Oneness loh. Nah, sekarang saya tunjukkan bahwa Anda ini Oneness. Anda tahu yang meninggal orang Kristen bernama John Peter. Dia dengan lisannya mengaku, saya yang mengatakan saya Oneness itu Riva loh. Tapi dia akui, itu pemahaman saya. Silahkan, kami tak pernah berdebat hebat. Kenapa? Dia akui Tuhannya pernah mati. Dia akui bahwa ketika anak menyusu, Bapak juga ikut menyusu. Dia akui yang membunuh banyak orang di Perjanjian Lama adalah Yesus. Jangan pelin-pelan. Konsekuensi logik itu hal yang tidak bisa dihindarkan. Kalau Anda akui Tuhan Perjanjian Lama adalah Yeshua, maka Anda akan akui Tuhan yang membunuh Onan, Yeshua. Tuhan yang membunuh Oza, Yeshua. Tuhan yang suruh tumpas suku Amalek, Yeshua. Yeshua yang mati 3 hari, Bapa. Yeshua yang netek pada ibunya, Bapa. Ini konsekuensi logik yang Anda nggak bisa kabur dari saya. Silakan Anda terima atau tidak terima. Kalau Anda bilang tidak terima, Anda tidak konsisten. Kalau Anda terima, ya kita tepuk tangan, selesai diskusi. Apalagi yang dibahas kan Alkitab, jadi saya membahas secara Alkitab. Yang kakak anut itu kan dari menjelaskan itu dari persepsi ilmu yang justru berbeda. Saya berdasarkan kitab Anda, brother. Ingat saya katakan, saya tadi minta penjelasan dari Anda. Apakah yang dimaksud? Kita back to topik lagi. Oke. Jadi menurut Anda Yesus tidak pernah menyusu kepada Bunda Maria?
Di mana di Alkitab di situ? Oke, saya kasih data ya. Kalau saya sudah kasih dia menyusu, nanti Anda akui kalau Bapak juga menyusu ya. Ya, Anda akui ya. Gitu ya, saya kasih data. Loh, kalau Yeshua adalah Bapa, ketika anak menyusu, ya Bapak yang menyusu lah. Kan Yeshua Bapak. Waktu dia bocil itu Bapak berarti. Kok nggak konsisten begini saudara saya ini? Nih, yang keluar dari Allah itu Lukas adalah pasal 11 nomor 27. Nih, tapi katanya saya disuruh kasih data di mana pembuktian bahwa Yeshua itu menyusu. Kan tadi waktu 2 menit saya belum saya pakai, Kak. Ya, sudah 2 menit tadi sudah tidak berguna, brother. Karena saya minta Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar itu yang maksud saya gini, saya jelaskan dulu konsep yang saya pahami dari Alkitab. Kemudian kalau kakak mengkotakkan ilmu saya monoteisme, apa isme yang lain itu hak kakak Sudahlah. Itu kalau Anda tidak mampu bahas itu jangan dibahas. Saya hanya nunjukkan ke publik kalau saya bisa membuka teologi kalian skemanya apa. Saya belajar soalnya. Iya, biar saya jelaskan dulu. Itu kan yang saya jelaskan. Di Yohanes 8:40 itu kan jelaskan, aku keluar dari Bapa. Ya, aku keluar dari Bapa. Artinya ke Tuhan Yesus itu awalnya sudah ada dari Bapa, bukan dilahirkan Bapa ya, dan bukan istilahnya keluar dari Bapa. Nah, ketika dia keluar dari Bapa menjadi manusia, nah kalau dia menjadi manusia, maka dia harus dilahirkan. Kalau dia mau menjadi manusia tanpa dilahirkan, itu orang pasti kaget. Saya nggak nanya itu. Pada saat zaman itu. Jadi saya konsep tidak yang tanya saya itu. adalah begitu. Allah itu adalah. Itu nggak ada kaitannya dengan tema kita loh, brother. Loh, tadi katanya mengenai Tuhan bisa tidak jadi ada korelasi penjelasan Anda ketika Tuhan keluar harus jadi manusia itu tidak ada korelasinya dengan pertanyaan saya. Apa definisi Tuhan menciptakan manusia menurut gambar Allah? Itu saya tidak ada korelasi loh. Saya kan nanya tentang Adam, bukan tentang Yeshua. Anda lucu. Saya tanya manusia bernama Adam yang dalam kitab Kejadian Anda kutipkan bunyinya adalah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar Tuhan. Ini yang kita bahas. Manusia yang dijadikan itu bukan Yeshua. Kenapa bahas Yeshua yang jadi manusia? Nah, itulah Tuhan malah kemana-mana. Anda tahu kitab Kejadian Yesus Yesus itulah gambaran dari perjanjian lama itu. Kok gambaran perjanjian lama? Yang saya tanya di perjanjian lama itu, yang manusia yang segambar dengan Allah itu Adam atau Yesus? Adam. Nah, kenapa bahas Yesus? Nah, ketika Tuhan turun dalam rupa Yesus, berarti kan Tuhan bisa jadi manusia. Saya bahas Adam, bukan bahas Yesus. Adam dan Yeshua itu berapa ratus tahun jaraknya, brother? Oh, itulah Tuhan saya bermujizat. Itulah saya lagi nggak nanya kitab Kejadian itu di mana? Gimana sih? Di kitab Kejadian itu Tuhan di situ katanya Yesus. Ya. Saya lagi bahas berarti sejak semula berarti Tuhan Anda itu sudah berwujud manusia. Karena sejak semula Tuhan Anda adalah Yesus. Anda tahu Yesus? Ya, Yesus adalah nama kepada Tuhan yang berbentuk manusia. Bentar dulu. Tidak ada satupun. Tunjukkan ke saya. Saya siap taruhan dengan Anda nih. Nih challenge saya nih. Tunjukkan kepada saya ada Yesus yang bernama Tuhan berwujud selain wujud manusia. Tunjuk. Mau perjanjian lama, buku Tatang Sutarman, kitab Veda, kitabnya orang manapun, atau tablet Hammurabi sekalipun, tunjuk kepada saya ada Tuhan bernama Yesus yang wujudnya bukan manusia. Kalau dalam perjanjian lama banyak saya tunjukkan ada Tuhan yang tidak berwujud manusia ngaku-ngaku sebagai Yesus. Iya. Yang saya tanya, dalam perjanjian lama ada Tuhan bernama Yesus dalam wujud yang bukan manusia. Tunjuk baru kita bisa bahas. Saya tanya, Tuhan yang ngobrol dengan Adam, Tuhan yang ngobrol dalam sidang ilahi menurut Ibu Rita Wayu, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Itu namanya siapa, brother? Oke ya, saya jawab Pak ya. Pakai dalil. Pakai dalil. Dipotong dulu ya. Siap, saya nggak potong. Saya tanya nama. Ya. Kalau kita di perjanjian lama, Kak Rifai, yang orang Kristen pahami di perjanjian lama itu, ketika
Tuhan itu berbicara dengan Adam, dengan Abraham, itu tidak manusia. Abraham dan Adam itu tidak melihat rupa di situ. Ya. Saya nggak nanya itu. Saya tanya, siapakah nama Tuhan yang berkata, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Nama Tuhan ini siapa? Ya, nama Tuhan itu ya Allah. Allah nama Tuhan berarti? Ya. Berarti namanya sumpah serapah. Sumpah serapah gimana lagi? Ini Kak, kembali ke pembelajaran awal ilmu gratis yang tak berbayar yang saya sampaikan kepada Anda dari seorang muslimah, punya anak 2 umur 38 tahun yang baru saja merayakan ulang tahun, yang masih mahasiswi ini. Berikan ilmu gratis kepada Anda bahwa kata Allah dalam kaidah bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Saya tanya sekali lagi, siapakah nama Tuhan yang berkata kepada malaikat, marilah kita menciptakan, siapakah Tuhan yang berbicara, marilah kita menjadikan manusia segambar dengan kita? Saya tanya namanya, Anda jawab Allah. Apakah Anda sepakat dengan nama itu Allah? Oke. Kalau Anda katakan namanya Allah, tunjuk datanya sekarang juga. Terima kasih. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah berarti nama Tuhan itu Allah. Mereka. Berarti nama Tuhan Allah. Iya. Oke. Yang bilang Tuhan, nama itu Tuhan Anda sumpah serapah. Teman-teman perhatikan. Itu kitab Kejadian yang bilang. Iya. Saya tahu kitab Kejadian itu terjemahan, brother. Saya tahu kitab Kejadian yang Anda baca itu adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia, di mana kata A-L-L-A-H dibaca Allah yang dikatakan sebagai nama. Anda tahu tidak, kitab Anda itu bukan terjemahan bahasa Indonesia. Kitab Anda yang adalah perjanjian lama ini adalah kitab yang teks tertuanya disebut Septuaginta, ditulis konon katanya di zaman Raja Ptolemy di abad ketiga sebelum Masehi. Bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Di situ tidak Allah tulisannya, tapi Theos. Kemudian di abad keempat Masehi sampai ke 10 ke 9 sampai 10, keluarga Mesoret dari kalangan Yahudi mencatatkan kembali kitab yang disebut dengan teks Mesorah, tapi di situ bukan Theos, tapi di situ ada yang pakai Yod Eva V Elohim segala macam Adonai, karena mereka tidak boleh menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Tidak ada orang Yahudi mengatakan nama Tuhan mereka itu Allah. Ya, tidak ada orang Yunani mengatakan nama Tuhan mereka itu Allah. Tidak ada di seluruh penjuru dunia ini ada satupun makhluk, satupun denom agama yang mengatakan Tuhannya itu bernama Allah, kecuali Kristen cabang Indonesia dan Malaysia. Tidak ada satupun denominasi agama, tidak ada satupun agama samawi, non sama agama pagan yang nama Tuhannya itu Allah. Saya baru tahu bahwa ada nama Tuhan bernama Allah baru ini. Gara-gara apa? Tersesat karena terjemahan. Saya tidak tahu, brotherku, siapa yang mengajarkan kalian bahwa nama Tuhan itu Allah. Kalau El ada berhalanya tuh El. Tapi kalau Allah, carilah mulai dari Adam, cerita di tablet Hammurabi, tablet tertua, enkripsi tertua, dalam kitab Torah, dalam kitab Tanakh, dalam Septuaginta, tunjuk pada saya bahwa ada nama Tuhan bernama Allah. Ini yang namanya penyesatan, penyesatan besar-besaran. Nah, tadi kan kakak minta dalilnya, saya kasihlah kitab Kejadian. Itu terjemahan. Anda tahu bahasa aslinya? Oke, saya tunjuk. Oke lah, saya mengalah lah ya. Saya mengalah buat Anda deh. Kitab Kejadian berapa tadi, brother? Kejadian 1 ayat 20. Kejadian 1 20 7. Aduh ya Allah, berat saudara-saudara, berat. Butuh paramek. Ya. Santai lah. Ya santai kok. Terima kasih ya. Nah, brotherku yang dikasihi oleh keluarganya ya.
Maka Allah ini tidak bisa dilafazkan dengan kata Allah, brother, karena L-nya 2. Ini terpantul ini karena L-nya 2. Masa sia-sia L-nya 1 nggak dibaca, nggak dianggap. Allah, tidak ada Allah. Ini kamu menggunakan lafaz kaidah Latin ini nggak bisa Allah, tapi tetap Allah. Nah, satu itu. Yang kedua, ingat itu bukan bahasa asli, brother. Kamu bahasa aslinya tuh Elohim. Elohim ini adalah jamak dari kata Eloah. Eloah. Jadi itu bahasa aslinya Elohim. Ya, Elohim. Oke, itu bahasa asli dalam bahasa Ibrani. Tapi kalau dalam bahasa Yunaninya jadinya Theoia, pakai i belakang. Kalau nggak salah Romo Aldo tadi malam tuh Theos kalau tunggalnya. Itu Elohim. Menurut Allah. Bukan menurut saya, bukan menurut saya. Ini menurut kaidah bahasa akademik ini, brother, ilmiah ini. Saya tuh kuliah, saya bukan, saya nggak berani menurut saya. Udah saya sering ikuti kakak Donditan, saya ikuti apologet Kristen, saya sering ikuti. Gini loh, teman-teman Kristen jangan merasa terpaksa loh. Bentar, sedikit, bentar. Teman-teman Kristen yang Bang Arga, jangan merasa terpaksa. Anda boleh katakan Tuhan Anda Allah loh, karena konsekuensinya Tuhan Anda sumpah serapah. Saya justru tidak, saya khawatir Anda menyumpahi Tuhan Anda terus. Saya katakan itu Elohim, bukan Allah. Allah itu terjemahan LAI yang sudah dikritisi oleh banyak penerjemah bahasa kitab kalian. Di antaranya siapa? Orang-orang dari kalangan Wanes. Anda kan tadi nggak jelas tuh Tritunggal apa Wanes. Beberapa orang Kristen. Dan memang dalam kaidah akademik di King James Version itu tidak ada Tuhan bernama Allah. Anda kalau lihat dalam King James Version, mayoritas Kristen Eropa, Kristen di luar negeri sana itu tidak kenal kata Allah. Saya sudah tunjukkan Allah itu bahasa Ibrani sumpah serapah. Ya enggak apa-apa kalau kalian menyumpahi Tuhan kalian terus, ya is okay, itu urusan kalian. Saya enggak maksa kok. Kalian mau manggil Allah ke Eleh ke Allah ke apa urusan sama saya. Saya hanya memberitahukan ilmu. Silakan. Suaranya hilang, brother. Yang namanya terjemahan itu ya kalau pengucapannya tidak sama dengan konteks aslinya, tapi tidak merubah teks aslinya itu. Kok tidak merubah? Kalau Tuhan diterjemahkan dengan dalam bahasa Inggris God seperti itu, kan God dia. Tapi kan ya God artinya sembahan. God itu ada. God itu kata yang ada dalam kamus bahasa Inggris, artinya Tuhan. Allah di kamus mana ada? Yang namanya terjemahan yang nggak sesuai dengan teks asli lah. Brother, yang saya tanya, kalau kata God itu ada dalam kamus bahasa Inggris, kata Allah itu ada di kamus mana? Enggak, saya hanya menjelaskan konsep terjemahan. Seolah-olah terjemahan ini ingin kita salahkan. Tidak. Yang namanya terjemahkan, kok terjemahan ingin disalahkan? Harus bisa diterjemahkan dalam bentuk apapun, siapapun, tapi tidak merubah makna otentiknya, asalnya. Itu makna terjemahan. Anda bilang apa? Kitab suci harus bisa diterjemahkan dan tidak merubah otentik. Saya tanya, Allah itu artinya apa? Ya kalau orang Israel menyebutnya itu Yahweh. Saya tanya Allah, kok malah jelasin Yahweh? Ini lucu ini. Nah, saya tanya, Allah artinya apa? Allah artinya apa? Ya Allah adalah sesuatu yang disembah. Di mana tertulis? Ini merusak kamus nih. Ini merusak nih. Ini yang menyesatkan, merusak peradaban tuh ini, teman-teman. Tidak ada di kamus, diada-adakan, ditanya di mana terdapat itu nggak tahu. Ini namanya penistaan ini, penistaan kepada saya pemuda-pemudi Indonesia bersumpah bahwa menggunakan bahasa Indonesia. Mana itu Allah? Allah dalam KBBI kata Allah. Coba tunjuk ke saya. Istilahnya, kalau kakak mau nanya arti istilahnya, bahwa Allah itu KBBI, brother. KBBI. Hah? KBBI. Coba coba tunjukkan kepada saya kata Allah dalam KBBI. Tuhan Sang Pencipta itu saya tahu. Mana? Coba tunjukkan KBBI. Kita tunjuk ya KBBI ya. Yang ada dalam bahasa Padang kata Allah. Nih, ya. Ini saya tunjukkan sama Anda nih. Nih, ya. Nih. Allah dalam KBBI kok malah dipadankan kalah ini? Oh, enggak gitu.
Yang mana? Oh, A-nya huruf besar. A-nya huruf besar, oke. A-nya huruf besar. Double L. Double L. Oh, itu Allah, bukan Allah, brother. Aduh, ini Allah ini. Ini Allah, ini nama Tuhan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Ini nama Tuhan. Saya bilang. Saya bilang tadi pencipta alam semesta. Jadi nama Tuhan Anda Allah sekarang. Anda akui kalau Allah pencipta alam semesta. Akui itu. Allah. Masya Allah, brother. Anda sudah Islam ini, brother. Subhanallah. Dengar teman-teman, brother kita mengakui bahwa nama Tuhan pencipta alam semesta adalah Allah. Masya Allah. Yesus bukan ternyata. Pelafalan keren. Kakak membedakannya dari segi pelafalannya saja. Allah, Allah. Hah? Bahasa Allah itu memang saya akui kata Allah itu berasal dari bahasa Arab. Ya, tapi mohon maaf Kak, mohon maaf. Sebelum Islam ada pun kata Allah sudah ada. Brother, mau sebelum Islam ada, sebelum Nabi Adam, Allah juga ada sebagai Tuhan, nggak masalah. Yang saya tanya, Anda sudah akui nama Tuhan adalah Allah. Itu saja kok. Ya Allah itu Tuhan. Berarti Anda akui ya bahwa nama Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Allah. Ya. Bukan Yesus ya? Nah, Allah itu Yesus kan gitu. Sejak kapan di KBBI mengatakan bahwa Allah itu nama Yesus? Waduh, ini asem kenal nih. Nama Tuhan kok. Tunggu. Ini penistaan ini penistaan agama Islam nih. Dalam KBBI penistaan lah. Ini kurang ajar. Kenapa saya katakan kurang ajar? Kok kurang ajar? Kurang ajar lah. Nama orang nama Anda siapa? Saya tanya. Nama Anda siapa? Arga. Oke. Ya. Saya punya anjing, saya kasih nama Arga, sopan nggak? Itu karena kakak banyak. Saya tanya. Saya tahu nama Arga, nama Anda. Lalu saya bertemu dengan Anda. Kakak mau saya tanya, boleh tidak nama ibu Anda saya berikan kepada nama anjing? Boleh tidak? Disinilah kelemahan Islam. Saya tanya, bukan kelemahan. Kami memuliakan nama Tuhan kami. Mohon maaf, kalau kalian menistakan nama Tuhan kalian, itu urusan kalian. Kami tidak akan izinkan nama Tuhan kami dinista. Nama Tuhan kami diberikan kepada makhluk yang terkutuk di tiang salib, kami tentu tidak terima. Saya tanya baik-baik sekali lagi nih. Ini sudah mulai menista nih. Boleh saya kasih anjing nama Arga, nama mamamu? Itu dari konsepmu berpikir seperti itu, lu udah saya tanya. Kenapa Anda? Saya kan gini loh. Nama Tuhan saya diberikan kepada manusia terkutuk di tiang salib, saya tidak terima dong. Karena tidak ada kaidah yang membenarkan itu. Anda mau lari ke ujung kulon pun, kemanapun, nggak ada kaidah yang membenarkan nama Tuhan saya diberikan kepada makhluk yang terkutuk di tiang salib. Maaf. Wah, Kak, salah lagi kamu ngomong berbicara makhluk. Nah, istilah-istilah arti makhluk apa? Saya tanya, arti makhluk apa? Arti makhluk apa? Makhluk artinya apa? Itu luas. Kok makhluk itu luas? Makhluk itu adalah ciptaan. Kholik adalah yang menciptakan. Ketika saya mengimani Tuhanmu yang bernama Yeshua itu adalah makhluk, dan bahkan di kitabmu tertulis juga bahwa dia adalah ciptaan, maka saya masih standing argumen saya itu merujuk kepada kitab Anda, bukan hanya di kitab saya. Sekarang saya bertanya kepada Anda, kalau seandainya nama orang tua Anda diberikan kepada hewan peliharaan, saya sopan atau tidak? Itu saja sudah. Kalau hanya nama, silakan. Oke, boleh ya. Inilah beda kita. Tapi kami jangankan orang tua saya bentar. Anda justru mengatakan sifat Tuhan saya bersifat manusia. Itu pelecehan itu. Anda tahu Yesus memiliki sifat manusia. Kalau Anda katakan Allah, saya itu adalah Yesus, berarti Anda mengatakan Allah adalah nama manusia. Yesus itu manusia. Dia lapar. Loh, Allah itu kan di KBBI nama Tuhan. Anda gimana sih ini orang? Katanya rakyat Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia, tapi mengingkari KBBI ini. Anda baca lagi ini KBBI ini. Allah adalah nama, bukan gelar.